Cerita berawal di sebuah desa yang makmur. Namun, kemakmuran itu tidak bertahan lama di saat jatuhnya meteor ke pantai dekat desa itu. Walau banyak ahli bela diri yang mencoba menghentikan gelombang ombak, namun masih banyak desa sekitar pantai yang hancur. Salah satunya yaitu desa si MC tinggal. Beberapa tahun kemudian, di desa dekat meteor jatuh, sebuah kereta kuda berdiri di parkir di luar gubuk kayu yang lusuh. Ada banyak prajurit yang mencoba memaksa masuk rumah itu dengan mendobrak pintunya. Salah satu sahabat MC yang mengetahui itu, dia marah. Namun teman yang bersamanya berusaha menghentikannya karena orang-orang itu adalah mereka berasal dari keluarga jin, keluarga terkaya di daerah itu. Jadi tidak boleh bertindak sembarangan. Seorang pria tua yang memimpin rombongan, dia memakai baju biru. Dia adalah pelayan Chen, salah satu pelayan kepercayaan keluarga jin. Alasan dia ke sana karena ingin mengajak MC kembali ke keluarga jin. Namun pelayan Chen dan para prajurit itu tidak menemukan keberadaan si MC. Di sisi lain, di atas bukit dekat jurang, ada seorang pria muda bernama Shimu, 14 tahun, atau si MC, yang membawa sebuah cangkang kerang. Cangkang kerang itu adalah sebuah peninggalan satu-satunya dari almarhum ibunya. Ibunya berpesan, jika dia bertemu ayahnya, tolong agar cangkang kerang itu diserahkan ke ayahnya. Serta ibunya juga berpesan, kalau Shimu tidak boleh dendam kepada ayahnya yang telah meninggalkannya sudah 10 tahun. Alasan ayahnya Shimu meninggalkannya adalah untuk mendalami seni bela dirinya. Walaupun almarhum ibunya berkata demikian, Shimu tetap membenci ayahnya karena sudah meninggalkan dirinya dan ibunya saat sedang sakit. Begitu pikirnya sambil melompat ke bawah tebing tempat batu meteor berada. Meteor yang berada di bawah laut pada awalnya berbentuk seperti batu, tapi lama-kelamaan bentuknya seperti kerang. Pada awalnya, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu, Shimu sudah hampir mati di laut. Namun berkat kabut darah merah yang keluar dari kerang itu, membuat Shimu bisa selamat dari kematian. Mulai saat itulah Shimu bertekad ingin menolong kerang itu yang sedang terjepit di antara bebatuan. Sampai pada sekarang, hingga kekuatan Shimu sudah mulai berkembang. Teknik penguatan tubuh tahap ke-7. Dengan sekuat tenaga, akhirnya batu yang menghampit kerang bisa tersingkirkan. Di sisi lain, batu besar di sampingnya mulai runtuh mengenai Shimu dan kerang. Shimu berusaha mati-matian menyingkirkan batu itu dengan seluruh kekuatannya hingga kedua tangannya hancur. Di saat sudah di ambang kematian, Shimu melihat seorang anak kecil muncul dari dalam kerang dan mendekatinya. Seketika, Shimu merasakan kekuatan yang luar biasa merasuk ke seluruh tubuhnya, hingga ikan-ikan pun berenang mengelilinginya. Anak kecil itu yang melihat Shimu terluka karena mencoba menolongnya, dia mengeluarkan sebuah inti darah agar kondisi dan tangannya yang hancur bisa pulih kembali. Tidak lama kemudian, muncul 2 prajurit wanita dari dasar laut. Walaupun wanita, ekspresi dari salah satu prajurit itu sangatlah garang dengan penampilan mirip dengan ras duyung. Kedua prajurit itu mendekati sambil berkata, "Putri roh kerajaan langit, akhirnya kami menemukanmu." Ternyata anak kecil yang keluar dari kerang itu adalah seorang putri loh sahabat Ankonim. Tidak heran dia mempunyai kekuatan yang luar biasa kuat walau baru terlahir. Prajurit yang garang itu menginjak tubuh Shimu sambil berkata, "Hei, kita apakan manusia ini? Manusia memang selalu membuat masalah, jadi kita langsung bunuh saja." Begitu katanya dengan senjata yang sudah siap menusuk Shimu. "Tidak, jangan sakiti dia." Begitu ucap putri sambil memegang tubuh Shimu agar prajurit tidak melukainya.
Tepat di waktu bersamaan, ombak besar muncul di samping mereka. Dari dalam ombak, keluar seorang wanita dengan paras yang cantik dan tenang. Dia adalah guru dari kedua prajurit tersebut. Guru itu sudah paham akan kondisi dari sang putri. Kalau pemuda itu rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sang putri. Sehingga untuk membalas kebaikan pemuda itu, sang putri menggunakan mutiara kabut darah untuk menolongnya. Ya, walau mutiara darah ini sangatlah penting bagi ras Duyung. Guru pun menyuruh prajurit itu untuk mengantarkan pemuda tersebut ke daratan sebelum dia sadar. Akan sangat merepotkan kalau pemuda itu mengetahui keberadaan ras Duyung. Beberapa saat kemudian, saat Simu sudah sadar, dia dihampiri oleh pria tua dengan pakaian yang mahal. Simu pun menanyakan siapa dia. Pria tua itu menunduk dan berkata, "Saya pelayan Chen. Tuan ketua memerintahkan saya untuk menjemput tuan muda Simu untuk kembali ke keluarga Jin. Tuan ketua telah masuk di keluarga Jin saat dia masih muda, dan beliau juga sampai mengharumkan nama keluarga Jin. Tapi beliau sekarang sedang mengidap penyakit yang mematikan. Saya harap tuan muda mau kembali pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya di ranjang terakhirnya." Begitu katanya. Yang dimaksud tuan ketua ini adalah ayahnya Simu yang sudah meninggalkannya selama 10 tahun. Mendengar itu, Simu membalikkan badannya dan menolak ajakan pelayan Chen. Alasannya karena saat ibunya sakit, ayahnya tidak datang, tapi malah pergi hingga ibunya meninggal dunia. Walaupun begitu, Simu tidak mendapatkan kabar dari ayahnya. Duar, duar, duar. Serangan jarum emas yang menargetkan Simu. Untungnya pelayan Chen melindunginya. Ternyata itu serangan diam-diam dari Xi Biao bersaudara. Pria besar dengan tato di badannya mencoba menyerang pelayan Chen, sembari saudaranya mendekati Simu. Walau pria besar itu kalah dan terpental ke belakang, rencana mereka hampir berhasil saat salah satu dari mereka sudah berada di belakang Simu. Tepat sebelum jarum emas mengenai Simu, pelayan Chen dengan cepat menghadang serangan itu dengan tubuhnya. Tidak selesai di situ saja. Pria berbadan besar mengambil momentum itu untuk menyerang pelayan Chen. Hasilnya pun masih sama. Pelayan Chen dengan mudah menghindari serangan itu, sembari mengeluarkan seluruh kekuatan pada pukulannya. Melihat saudaranya tumbang, saudaranya langsung marah dan mau menyerang pelayan Chen. Tidak disangka, Simu memukulnya menggunakan batu besar diikuti dengan pelayan Chen yang menusuk perutnya hingga tembus. Pelayan Chen duduk bersila sambil memulihkan lukanya dan berkata, "Mereka Biao bersaudara, dikirim oleh salah satu keluarga Jin yang kedudukannya tidak menyukai kehadiranmu Tuan Muda Xi. Jika Anda masih tidak ingin ikut ke keluarga Jin, saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Mungkin nantinya mereka akan mengirim pembunuh lagi untuk mengincar nyawa Anda. Bukankah Anda sudah berusaha keras untuk mengembangkan ilmu bela diri dan ingin memiliki impian untuk menjadi kuat? Aku dengar-dengar sekolah bela diri Kai Yuan akan menerima murid untuk pertama kalinya selama 5 tahun. Kurasa ini sangat pas untuk Tuan Muda. Namun berhubung Tuan Muda menolak, aku akan menyampaikannya ke keluarga Jin." Pelayan Chen ini mengetahui kalau kelemahannya Simu yaitu ingin mengembangkan ilmu bela dirinya dan menjadi kuat. Jadi dia mengatakan demikian agar Tuan Muda Simu mau mengikutinya. Mendengar itu, Simu makin penasaran dan mengeluarkan keringat dingin karena sudah menolaknya. "Tunggu, aku akan memikirkannya. Hehehehe." Begitu ucapnya. Simu pun akhirnya menyetujuinya dan memutuskan untuk pergi ke keluarga Jin. Di perjalanan,
Shimu menanyakan apa tingkatan ilmu bela diri kepada pelayan Chen. Dia pun menjawab, tahap awal yaitu murid perguruan, pendekar Hou Tian, dan pendekar Xiao Tian. Tiap murid perguruan mampu mempelajari teknik pengerasan tubuh di tingkat pemula, tapi tanpa rangka bawaan yang kuat. Menguasainya hanya mimpi belaka. Setiap pendekar Hou Tian mampu merasakan serta menggunakan bentuk energi Qi. Dengan bentuk energi Qi, mereka mampu berhadapan dengan ratusan prajurit bersenjata, dan setiap pendekar Xian Tian mampu mengarahkan energi Qi di dalam tubuh mereka dan memusatkan tenaga dalam serta menciptakan bentuk energi Qi setingkat Xian Tian dalam tubuh mereka. Merekalah para pendekar terkuat yang sempurna. Ketika mereka sampai di tahap Xian Tian, mereka mampu memproyeksikan energi Qi dan menyerang musuh dari jarak jauh. Bahkan di seluruh kerajaan Daqi hanya ada 7-8 pendekar tingkat Xian Tian, karena sangat sulit mencapai tingkat pendekar Xian Tian. Kaisar pun sangat menghormatinya. Begitu ucapnya. 30 hari telah berlalu. Shimu sudah dekat di kediaman keluarga Jin. Kakak kelima, atau salah satu orang yang tidak menyukai kehadiran Shimu, dia berkata, adik ketujuh, apa kau serius akan menyerahkan pil healing itu ke orang luar dibandingkan dengan keponakanmu sendiri? Tempo hari, keponakanmu sudah gagal untuk merasakan energi Qi. Namun dia sudah berjuang keras hingga sekarang. Kalau kali ini dia gagal lagi untuk masuk ke sekolah Kaiyuan, dia akan hidup penuh penyesalan di hidupnya. Bocah Shimu itu bukanlah bagian dari keluarga Jin. Jadi dia tidak berhak mendapatkan pil itu yang sudah susah payah didapatkan oleh keluarga Jin. Begitu katanya sambil marah. Adik ketujuh atau ibu tiri dari Shimu pun menjawab, keluarga Jin bisa bangkit hingga sampai sekarang itu berkat suamiku, dan warisan terakhirnya adalah menyerahkan pil ini ke anaknya. Jika kau berani macam-macam, jangan salahkan adikmu ini untuk bertindak kejam kepadamu. Begitu ucapnya sambil mengeluarkan aura mengancam yang kuat dari tubuhnya. Seketika kakak kelima pun pergi. Di saat bersamaan, Shimu masuk ke kediaman keluarga Jin. Ibu tiri yang melihat kedatangan Shimu, dia kaget sekaligus sedih sambil berkata, kau terlambat, ayahmu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Ibu tirinya pun mengenalkan dengan anaknya sekaligus adik tirinya Shimu, yaitu Yu Huan, dan berkata, walau ayahmu sudah menjadi keluarga Jin, ayahmu lebih memilih tinggal sendirian di pinggiran kota, dan kamu nantinya dapat mewarisi tempat tinggalnya. Selain itu, ayahmu telah berjasa besar terhadap keluarga Jin. Itulah kenapa ayahmu mati muda, dan keluarga Jin juga belum sempat membalas jasanya. Sekarang, kau mempunyai dua pilihan. Yang pertama, mewarisi gelar ayahmu sebagai orang berpengaruh di keluarga Jin, dan gelar bangsawan. Kehidupanmu akan serba kecukupan, bahkan sampai anak cucumu. Yang kedua, kami akan membalas jasa ayahmu dengan pil killing. Pil ini juga yang akan membantumu memasuki perguruan bela diri Kaiyuan di masa mendatang. Untuk bisa masuk perguruan ilmu bela diri Kaiyuan, pendekar harus sudah menguasai penguatan tubuh saat berusia di bawah 15 tahun dan memahami inti energi Qi. Untuk memahami energi Qi, pendekar membutuhkan pil killing. Pil killing ini tidak ternilai harganya karena sangat sulit mendapatkannya walau punya banyak uang. Karena alasan itulah kenapa pil killing ini sangat berarti. Sebagai contohnya, untuk mendapatkan pil killing ini, sebagian keluarga Jin yang tidak menyukai Shimu bahkan mengirimkan pembunuh. Mendengar penjelasan itu dari ibu tirinya, Shimu semakin tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu.
untuk mengikuti tes perguruan ilmu bela diri Kaiyuan, walau banyak bahaya yang akan mendatanginya. 3 bulan kemudian, 9 bulan sebelum ujian masuk perguruan ilmu bela diri Kaiyuan, untuk mempersiapkan ujian masuk, ibu tiri Shimo menyewa seorang ahli bela diri bernama Li Changhai dari perguruan Liu Feng untuk menjadi guru privatnya. Karena untuk masuk salah satu perguruan terbesar yaitu Kaiyuan, tidak hanya mengandalkan pil killing, tapi juga harus mempunyai skill yang mumpuni. Untuk dasaran, Shimo diajarkan 2 teknik, yaitu teknik 13 tebasan angin ribut dan teknik pukulan penghancur batu. Pertama, teknik 13 tebasan angin ribut adalah teknik tingkat ilmu perguruan dengan inti serangan menggunakan angin untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Walaupun itu termasuk teknik tingkat rendah, tapi jika sudah menguasai dan melapisi dengan energi Qi, bahkan untuk pendekar tingkat Hautian pun bisa dikalahkan. Ya, walaupun Shimo sekarang hanya bisa menguasai dasarannya saja. Dan kedua, teknik pukulan penghancur batu. Teknik yang sudah umum di perguruan, tapi tidak banyak orang yang mempelajari teknik ini. Dikarenakan untuk mempelajari teknik ini harus punya kekuatan fisik yang kuat. Walau teknik ini menggunakan tangan kosong, jika pendekar mampu menguasainya, serangan dari pukulan bahkan bisa jauh lebih kuat dari senjata. Ada tahapan awal yang harus Shimo lakukan untuk mempelajari teknik penghancur batu, yaitu memukul kedelai kuning, batu kerikil, pasir besi, dan bongkahan batu. Pada awalnya, Shimo dengan mudah memecahkan gentong penuh dengan kedelai kuning itu sambil berkata, "Sebenarnya batu besar yang pernah aku hancurkan ukurannya separuh gunung." Begitu ucapnya sambil menunjuk ke gentong yang sudah pecah. Li Changhai yang mendengar itu dengan tatapan bodoh mengambil sebuah gentong yang berisi penuh dengan bongkahan batu. Shimo shock, terheranan dan berkata, "Tunggu dulu, bukannya ada yang terlewat? Bagaimana dengan batu kerikil atau pasir besi? Bukannya guru baru saja bilang kalau untuk melewatinya secara bertahap?" Li Changhai hanya berpura-pura tidak mendengar sambil berkata, "Bukannya kau bisa memukul hingga menembus gunung? Ayolah." Shimo dengan sekuat tenaga memukul batu itu hingga kedua tangannya melepuh. Untuk memulihkan luka pada tangannya, Li Changhai memberikan obat penyembuh dan sebuah buku petunjuk untuk teknik pukulan penghancur batu, serta memberikan waktu untuk memulihkan luka-lukanya selama 5 hari. Tidak menyangka Shimo bisa sembuh lebih cepat yang hanya butuh waktu 1 hari. Padahal menurut prediksi gurunya, Shimo bisa sembuh memakan waktu 5 hari. Keesokan harinya, Li Changhai yang melihat kecepatan penyembuhan pada tubuh Shimo kaget, karena baru pertama kali dia melihat fenomena semacam itu. Shimo pun menjelaskan kalau mungkin itu karena pertolongan kerang raksasa pada waktu dulu. Dulu tangan Shimo juga hancur, namun berkat kabut darah merah misterius, tangan Shimo pun pulih kembali. Li Changhai pun teringat sesuatu mengenai darah misterius dan berkata, "Mungkinkah kau memperoleh darah spesial? Tapi itu tidak mungkin kalau itu dirimu. Jadi jangan bermimpi. Darah spesial atau darah pendekar setingkat dengan iblis atau dewa di dunia ini. Darah pendekar mampu merangsang jenis darah tertentu di tubuh mereka, sehingga mereka mampu menguasai kemampuan spesial yang mustahil orang biasa lakukan. Keberadaan mereka sangatlah langka, bisa dibilang 1:10.000, dan mereka mampu menghancurkan satu sama lain yang setingkat dengan mereka. Walaupun mereka sangat hebat, darah pendekar banyak yang dibenci karena darah mereka. Seringkali mereka terbunuh saat muda. Jadi,
Kau lebih baik fokus belajar dan jangan berkata yang tidak-tidak di dunia luar. Begitu penjelasannya. Simu yang awalnya senang sekarang agak takut, jadi dia hanya bisa mengikuti perkataan gurunya. Dalam hati Lu Changhai, dia tersenyum sambil bilang, "Kalau anak ini benar-benar punya darah pendekar, maka aku beruntung. Ini akan jadi menarik saat seleksi penerimaan setengah tahun mendatang. Hehehe." Di sisi lain, tempat kakak kelima atau Wu Jin yang bersama dengan anaknya Jin Tian. Walau Wu Jin sudah melakukan segala hal untuk anaknya, baik itu berendam di ramuan herbal selama 3 bulan, Jin Tian tetap tidak bisa mengembangkan tingkat kemampuan ilmu bela dirinya. Ayahnya mengeluh kepada anaknya yang tidak mempunyai bakat ilmu bela diri ke anaknya. Padahal anak seusianya sudah bisa melakukan pelatihan bela diri, tapi Jin Tian bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Ayahnya khawatir kalau pengaruhnya di keluarga Jin akan hilang, apalagi setelah kedatangan Simu ke keluarga Jin. Jalan pegunungan yang sunyi, pinggiran kota Feng. Sudah 3 bulan Simu berlatih di tempat itu hingga bisa menguasai teknik tebasan angin ribut dan pukulan penghancur batu. Bahkan Simu juga sudah terbiasa memakai zirah yang beratnya 270 kg. Selesai berburu, Simu balik ke gubuknya. Namun di dalam rumahnya, dia bertemu dengan 2 orang yang sedang ketakutan, yaitu Zhong Xiu dan ayahnya. Tidak lama kejadian itu, muncul keanehan dari luar gubuknya. Duar! Simu membawa kedua orang itu untuk menjauh dari bahaya. Ternyata itu adalah akibat dari serangan zombie. Sebelum zombie menyerang, Simu menebasnya lebih dulu. Walaupun sebagian kepala zombie hancur, zombinya masih berdiri tegap bahkan menyerang balik. Dengan sekali hempasan tangan dari zombie, Simu langsung terlempar tertabrak tembok. Zombie pun melihat kedua orang itu yang tanpa penjagaan Simu. Ayahnya Zhong Xiu yang tahu dia berinisiatif menebas zombie terlebih dahulu sebelum zombie menyerang anaknya. Tidak terduga, pedang dari ayahnya Zhong Xiu patah dan perutnya tertusuk oleh tangannya zombie. Zhong Xiu shock dan teriakannya mengakibatkan tubuh zombie menjadi rentan. Simu mengambil kesempatan itu untuk menyerang zombie dengan sekuat tenaga dari belakang hingga kepalanya hancur berkeping-keping. Sebelum ayahnya Zhong Xiu meninggal, dia mengucapkan kata-kata terakhirnya pada Simu dan berkata, "Ketika aku tiada, pertunangan antara keluarga Xiu kami dan keluarga Wu juga akan sirna. Aku tidak bisa meninggalkan Xiu seorang diri. Pahlawan muda, pertemuan kita di sini mungkin adalah takdir. Aku mohon, jagalah Xiu untukku. Aku tidak bermaksud membuatnya menjadi istrimu, tapi aku mohon jangan biarkan anakku kelaparan atau terlantar. Dengan begini aku bisa beristirahat dengan tenang. Ini adalah benda pusaka milik keluarga kami. Anggap ini sebagai imbalanmu. Xiu sayang, maafkan ayah." Begitu kata terakhirnya sambil memberikan sebuah peti kecil. Mereka berdua pun kembali ke desa. Zhong Xiu yang tidak ingin merepotkan Simu akan perkataan ayahnya, dia berencana untuk pergi ke keluarga Wu. Dia percaya kalau keluarga Wu akan baik padanya nanti, dan untuk benda pusaka milik Zhong Xiu tetap diberikan ke Simu sebagai tanda terima kasih karena sudah menolong dia pada waktu itu. Benar saja, sesampai mereka di depan kediaman keluarga Wu, Zhong Xiu disambut dengan 2 orang penting di keluarga itu, yaitu Wu Feng dan putranya yang bernama Wu Hua. Walaupun Wu Feng memancarkan ekspresi bahagia saat kedatangan Zhong Xiu, berbeda dengan anaknya yang mempunyai tatapan sinis pada Simu. Beberapa saat kemudian,
Gurunya Shimu atau Lu Changhai heran sekaligus kagum dengan bakatnya Shimu yang bisa menguasai kedua teknik itu hanya dalam waktu 3 bulan. Akan tetapi, Shimu berkata kalau perkembangannya mulai menurun saat sudah melampaui tingkat ke-9. Jadi, dia ingin diajarkan teknik baru, yaitu teknik pengerasan tubuh baja, agar dalam waktu 6 bulan atau sebelum ujian masuk perguruan ilmu bela diri Kaiyuan, Shimu bisa mencapai tingkat ke-11. Walau begitu, Shimu masih belum yakin bisa merasakan energi Qi. Lu Changhai pada awalnya ragu karena teknik itu sebenarnya tidak bisa diajarkan ke sembarang orang. Untuk mengajarkan teknik ini, Lu Changhai mempunyai satu syarat, yaitu dalam waktu 3 bulan Shimu harus mau mewakili perguruan Liu Feng dan mengikuti kompetisi antar 4 keluarga besar. Di sisi lain, di kediaman keluarga Wu, keempat orang penting termasuk kepala keluarga Wu, Wu Liang, berkumpul di satu ruangan yang di situ ada Zhong Xiu. Wu Feng yang membawa sebuah cawan berisi air tertentu menyuruh Zhong Xiu untuk meneteskan darahnya ke air tersebut sambil bertanya di mana pusaka keluarga Xiu yang bentuknya seperti kotak kayu dengan tatapan yang mengancam. Zhong Xiu yang ketakutan teringat kalau kotak itu sudah diberikan kepada Shimu dan berkata, "Aku tidak tahu. Ayah tidak pernah memberikan barang itu kepadaku." Wu Feng yang tampak kecewa menyuruh Zhong Xiu untuk keluar dari ruangan sambil bilang ke penatua lain, Zhong Xiu tidak memiliki darah pendekar serta pusaka keluarga Xiu juga tidak berada padanya. Apa yang harus kita lakukan, kakak pertama? Ketua keluarga Wu pun menjawab, dia masih muda, masih ada kemungkinan nanti dia bisa membangkitkan potensi darah pendekar. Jadi untuk sementara, biarkan dia tinggal di sini. Wu Hua, anak paling menjanjikan di keluarga Wu, marah dan menganggap Zhong Xiu sampah tidak berguna. Dia keluar dari ruangan itu sambil berkata, orang yang mengantar gadis itu kemari, dia adalah pendatang baru yang menjanjikan dari keluarga Jin. Sang anak yang terlupakan telah kembali untuk mengisi kursi sang tuan muda. Sepertinya barang yang kau cari ada padanya. Di sisi lain, Shimu membuka kotak kayu pemberian Zhong Xiu. Di dalamnya ada sebuah buku yang tampak lusuh. Di saat membuka, Shimu menemukan sebuah teknik senjata rahasia yang berhubungan dengan racun. Pertama, pedang batu hitam beracun. Bentuk luarnya biasa, namun bagian tengahnya memiliki rongga yang dapat diisi dengan racun mematikan dalam jumlah besar. Ketika digunakan dalam pertarungan, setelah 3-5 gerakan, pedangnya akan terpecah dan menyipratkan racun pada musuh. Kedua, pelontar panah. Pelontar tersembunyi yang dikenakan di punggung dengan pemicu yang tersembunyi di lengan pengguna. Dapat melontarkan 3 anak panah pada target. Pengguna biasanya akan membungkuk sebelum menarik pemicunya, memastikan target tak menyadari serangan padanya. Dan yang ketiga, pil Jilian. Tak berwarna dan tak berbau. Bisa menyebabkan kondisi tak sadarkan diri, sebuah racun yang tidak akan disadari. Korban menjadi tidak sadarkan diri dan akan meninggal beberapa hari kemudian setelah mengonsumsi pil ini. Sebelum Shimu menutup buku itu, Shimu melihat 2 senjata yang dihubungkan menjadi satu dengan sebuah tali kawat yang lentur, atau sering disebut dengan pisau bulan matahari. Keesokan harinya, di perkumpulan bela diri Liu Feng, Shimu memberikan uang 1000 tael kepada guru Li. Tael di sini itu mata uang yang digunakan di cerita ini ya sahabat. Sesuai perjanjian, kalau ingin belajar teknik selanjutnya, Shimu harus mengeluarkan biaya yang banyak. Guru Li berkata, buka bajumu.
Begitu katanya dengan senyuman yang bangga akan bentuk tubuhnya yang sispek. Simu yang kaget langsung mundur sambil menutupi badannya. Dalam pikirnya, Simu mungkin tubuhnya takut ternodai kali ya. Jadi, sebenarnya Guru Li berbuat begitu karena ingin memulai mengajari Simu teknik penguatan tubuh. Pak, pak, pak. Simu merintih kesakitan. Punggungnya yang bengkak akibat pelatihan hingga Simu pun pingsan di tempat. Di saat Simu bangun, dia sudah berada di dalam bak pengobatan yang ditemani oleh gurunya. Guru Li mengambil daun obat yang ada di bak itu sambil berkata, "Teknik penguatan tubuh baja perlahan akan membuat tubuhmu tersiksa karena penguatan tubuh yang secara paksa. Kedepannya, setiap selesai berlatih, kau harus berendam di bak pengobatan dalam keadaan sadar. Ini akan membantumu memperkuat dan memulihkan tubuhmu." Begitu ucapnya sambil meninggalkan ruangan itu. Simu pun mulai memfokuskan tubuhnya agar bisa memaksimalkan manfaat dari bak pengobatan itu. Dengan perlahan dan tenang, Simu berpikir, bak pengobatan ini luar biasa sekali. Aku bisa merasakan energiku semakin meningkat. Kalau aku teruskan seperti ini, mungkin aku bisa mencapai lapisan ke-11. Serta mungkin aku bisa merasakan energi Ki setelah 6 bulan dan memasuki perguruan bela diri Kaiyuan. Aku selangkah lebih dekat pada tujuanku. Tidak menyangka aku memiliki takdir seperti ini setelah meninggalkan desa. Tapi teknik penguatan tubuh baja ini benar-benar menyiksa. Kalau seperti ini, uang yang diberikan Bibi Zen padaku akan habis terpakai. Aku harus memikirkan solusinya, terlepas dari biaya pelatihan. Belum lagi biaya rendaman pengobatan ini. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak yang harus dihabiskan untuk belajar teknik baru nantinya. Wush, duar. Dua orang membawa tongkat dan memakai pakaian seperti ninja tiba-tiba menyerang hingga bak pengobatan Simu hancur. Untungnya, Simu dengan sigap menghindari serangan itu dan langsung membalasnya dengan teknik pukulan penghancur batu. Dengan tangan yang mengepal, dia berkata, "Katakan siapa yang mengirimmu?" Kedua pemuda itu pun membuka penutup wajahnya dan berkata, "Salam hormat dari Feng Li, salam hormat dari Gao Yuan. Kami murid dari perguruan ilmu bela diri Liu Feng. Maafkan kami sebelumnya. Kami selalu mendengar rumor tentangmu di perguruan, dan kami ingin memberikan salam pada sesama murid perguruan. Kalau aku membuatmu marah, aku benar-benar minta maaf. Tujuan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak kerjasama denganmu. Saya dengar-dengar saudara Simu sedang kekurangan uang untuk berlatih. Sebelum itu, aku akan bercerita sedikit. Kami berdua adalah anggota dari Sekte Rubah Hitam, sekte terkuat di kota Feng. Saat saudara keduaku masih hidup, sekte mengandalkan penggabungan kekuatan kami untuk melawan sekte lain. Kami meraih kemenangan beruntun dan terus berkembang. Namun, kami pun menjadi lebih terkenal. Tapi, pada suatu hari, saudara kedua jatuh sakit hingga akhirnya meninggal. Hal itu menyebabkan kekalahan telak bagi sekte kami dalam hal kekuatan. Di waktu yang sama, kelompok Luan Shui mengambil kesempatan di tengah kekacauan dan merebut beberapa wilayah kekuasaan kami. Kami tak bisa menyerahkan wilayah berharga kami. Karena itu, kami berencana untuk meminta bantuan pada saudara Simu. Kau orang yang tepat untuk menggantikannya. Sekarang, kelompok Luan Shui tengah mengancam untuk mengambil alih 5 jalan di sekitar kuil raja dalam 3 hari dan memintamu untuk menyamar sebagai saudara kedua kami, sang tinju ganas. Saudara Simu, kau kuat dan tubuhmu mirip seperti saudara kedua kami. Kau orang yang tepat untuk menggantikannya.
Begitu jelasnya sambil menuju ke markas Sekte Rubah Hitam. Sesampai di wilayah Sekte Rubah Hitam, banyak anggotanya yang sudah dikalahkan oleh kelompok Luan Sui. Shimu yang memakai topeng tidak tinggal diam. Dia langsung turun dari atap. Wush, pak pak. Satu persatu anggota kelompok Luan Sui kalah hanya dengan pukulan saja. Shimu mengambil tombak milik musuhnya. Tebasan angin ribut. Wush. Ketiga petinggi klan Luan Sui yang melihat dari atap tertawa dan berkata, "Sepertinya ini saatnya kita bergerak." Sebuah tali tiba-tiba melilit tubuh Shimu dari balik debu, sedangkan Feng Li dan Gou Yuan dihadang oleh petinggi dari Luan Sui. Salah satu petinggi Luan Sui yang melilit Shimu tertawa dan berkata, "Kalau saja bukan si tinju ganas, ada angin apa sampai dirimu kembali dari alam baka? Hahaha. Aku tak peduli bagaimana caramu bisa hidup kembali. Tapi karena kau sudah berani memakai topeng itu, kau harus siap untuk mati sekali lagi." Duar. Hanya sekali pukul, pria yang membawa tali itu langsung dikalahkan oleh Shimu. Shimu yang melihat kedua temannya sedang terpojok. Wush, wush. Hanya dalam hitungan detik, dua orang sisanya langsung kalah. Di sisi lain, tempat kediaman keluarga Wu, Zhongxiu setelah makan siang, tiba-tiba paman Wutong atau tetua ketiga keluarga Wu sempat bilang padanya kalau Zhongxiu tidak perlu menikah dengan Wu Hua, tapi harus menemui putranya yang bernama Wu Shun. Setelah percakapan itu, Zhongxiu tidak mengingat apa yang terjadi setelahnya. Namun saat bangun, dia sudah berada di suatu ruangan dengan tangan yang terikat di kursi. Tiba-tiba, seorang anak muncul dari depannya. Ayang, ayang, tinggi sekali. Dengan keheranan, Zhongxiu berkata, "Untunglah dia tidak memiliki niat buruk, bahkan sudah melepaskan ikatanku. Kalau tidak, aku akan kena masalah. Sepertinya dia hanya ingin aku bermain dengannya." Begitu ucapnya sambil terpikirkan kalau anggapan ayahnya Zhongxiu salah. Ayahnya berkata, kalau mereka hidup di keluarga Wu, hidupnya akan enak, tapi malah sebaliknya. Serta keluarga Wu sangat menginginkan kotak warisan itu. Padahal Zhongxiu tidak tahu apa isi kotak itu. Dan kotak itu juga berada di tangan Shimu. Apa? Kalau begitu, Shimu sekarang dalam keadaan bahaya. Shimu pasti sedang diincar oleh keluarga Wu. Aku harus pergi menemui Shimu. Begitu pikirnya. Zhongxiu pun menjelaskan apa yang terjadi pada Wu Shun. Untung, walau Wu Shun masih anak-anak, dia tipe orang yang baik, sehingga dia memberikan kunci ruang itu kepada Zhongxiu. Di kediaman keluarga Jin, ada seorang anak muda berambut oranye dengan senjata tombak di punggungnya. Dia adalah anak muda jenius dari keluarga Wang Tianhao. Dia ke sana mencari orang kuat untuk bertanding, namun yang dia temui hanya seorang penjaga dan dia dengan mudah mengalahkan mereka tanpa menggunakan tombaknya. Serta seorang gadis dari keluarga Jin atau adik tiri dari Shimu, yaitu Xiyu Huan. Berbeda dengan penjaga, kali ini Wang Tianhao menghadapi Xiyu Hua menggunakan tombaknya walau tidak memerlukan waktu lama hingga Xiyu Hua kalah. Wang Tianhao berkata, "Tak kusangka keluarga Jin bisa menjadi keluarga terkuat di kota Feng. Padahal isinya hanya orang-orang bodoh tidak berguna, bahkan lebih lemah dari seorang gadis." Begitu ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Wang Tianhao pergi ke perguruan bela diri Jingang, tempat markas kelompok Luan Sui. Kelompok Luan Sui ini itu kelompok yang sudah dikalahkan oleh Shimu saat memakai topeng ya teman-teman. Wang Tianhao kaget dengan kondisi anak buahnya yang babak belur.
Mereka akhirnya menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Wang Tianhao tersenyum dan berkata, 5 lawan 1. Dan dia masih bisa membuat kalian babak belur. Dia mungkin sudah sampai pada penguatan tubuh lapisan ke-10. Menarik sekali. Baiklah, sudah kuputuskan. Kalian bilang pada si tinju ganas itu untuk datang padaku. Aku ingin tahu apakah dia bisa bertahan melawan jurus tombak apiku. Begitu ucapnya dengan semangat. Di rumah Simu, Zhongxiu yang kabur dari keluarga Wu sudah sampai di rumah Simu dan menceritakan semuanya. Sementara itu, keluarga Wu yang mengetahui kalau Zhongxiu kabur, mereka marah dan merencanakan membalas ke Simu tanpa harus dengan turun tangan. Yang dimaksud tanpa harus turun tangan adalah untuk mengelabuhi Jin Tian, anak dari kakak kelima, anak yang tidak berbakat dalam ilmu bela diri. Keluarga Wu tahu kalau saat ini Jin Tian posisinya sedang terpojok oleh ayahnya dan Simu. Oleh karena itu mereka ingin memanfaatkan untuk membalas perbuatan Simu melaluinya. Keesokan harinya, Simu mendapatkan sebuah surat tantangan pada siang hari di markas klan Rubah Hitam. Takut terjadi hal yang buruk pada klan Rubah Hitam, Simu langsung bergegas pergi ke sana. Namun semua terlambat. Feng Li dan Gao Yuan sudah dihajar hingga terluka parah oleh Wang Tianhao. Dia sering disebut sebagai murid ilmu bela diri terkuat di kota Feng. Mereka pun mulai serangannya. Saking cepatnya serangan Wang Tianhao hingga terlihat seperti hujan tombak. Simu mengambil saber di pinggangnya dan langsung menangkis semua serangan milik Wang Tianhao. Wang Tianhao mencoba menyerangnya berkali-kali, namun semua serangan berhasil dipatahkan oleh Simu dengan mudah. Di saat Wang Tianhao mengeluarkan jurus tusukan terkuatnya ke arah Simu, Simu melempar sabernya tepat ke ujung tombaknya dan mendorong dari belakang saber menggunakan pukulan penghancur batu. Duar! Tombak Wang Tianhao hancur berkeping-keping dan dia terlempar ke belakang. Simu yang melihat ada celah, dia langsung menghampiri Wang Tianhao dengan tinjunya. Berhenti! Mari kita sudahi sampai di sini dan aku akan bayar perbuatanku. Begitu katanya Wang Tianhao dengan wajah polos tanpa ekspresi bersalah. Ini sekantong biji emas. Seharusnya itu cukup untuk biaya pengobatanmu. Begitu kata Wang Tianhao sambil pergi meninggalkan Simu. Beberapa bulan telah berlalu di perguruan Liu Feng. Guru Li yang melatih teknik tubuh baja dengan cara memukuli tubuh Simu menggunakan tongkat besi panas. Tubuhnya sudah tidak merasakan sakit lagi. Malahan sebaliknya, tubuhnya memadat keras hingga mengeluarkan asap. Guru Li pun sangat gembira dengan perkembangan muridnya yang sekarang sudah menguasai penguatan tubuh lapis ke-11. Di sisi lain, perguruan Jingang, tempat Wang Tianhao berlatih, dia sudah menguasai kuda-kuda langit dari jurus tombak api. Paman Su yang berada di belakang Wang Tianhao berkata, "Jangan puas dulu. Tahun kemarin kau berhasil mengalahkan 3 perguruan. Tahun ini mereka pasti sudah menyiapkan segalanya sesuatu untuk mengalahkanmu. Aku kurang tahu lengkapnya, tapi rumornya untuk mengembalikan reputasinya, perguruan Fei Hong mengundang seorang jenius yang terkenal dari negeri yang jauh. Dia memiliki tubuh alami, bumi solid, atau tubuh legendaris yang kebal dari setiap serangan." Wang Tianhao tersenyum dan berkata, orang-orang ini tidak ada apa-apanya bagiku. Aku hanya tertarik pada satu orang. Aku sungguh tidak sabar melihat apakah kuda-kuda langit yang sudah aku kuasai ini sanggup mengalahkannya, sang tinju besi.
Begitupun sama di perguruan Tianlu dan Fei Hong. Para murid elit, kekuatan mereka sudah meningkat banyak untuk persiapan turnamen. Walaupun banyak orang yang berlatih mati-matian agar jadi lebih kuat, berbeda dengan Jin Tian yang hanya sibuk memikirkan cara untuk balas dendam ke Simu. Sebelum turnamen, banyak murid-murid perwakilan dari perguruan mereka sudah tiba di perguruan Tianlu, perguruan terbesar di kota Feng, dan sekaligus tuan rumah dari kompetisi ini. Kali ini, perguruan Liu Feng mengirim perwakilan 3 orang murid, yaitu Li Yunfeng, Sun Yu, dan tentu saja Simu. Walaupun kompetisi ini setiap perguruan diperbolehkan mengirim 3 orang murid, berbeda dengan Guru Wang, guru dari perguruan Jingang. Dia dengan percaya diri mengirim hanya dengan 1 orang murid saja. Dia percaya walaupun hanya dengan mengirim 1 orang murid saja, itu sudah cukup untuk mengalahkan peserta lainnya. Nama murid itu adalah Wang Tianhao, sang murid terkuat di kota Feng. Sebelum pertandingan dimulai, perempuan pembawa acara menyampaikan peraturan-peraturan dalam kompetisi yang berisi kemenangan akan ditentukan melalui 3 ronde. Setiap ronde, keempat perguruan diperbolehkan mengirimkan 1 perwakilan untuk menantang murid dari perguruan lain. Mereka yang kalah tidak boleh mengikuti ronde berikutnya, dan mereka yang menang akan bisa lanjut dan menantang murid dari perguruan lain. Setelah 3 ronde, perguruan yang menyisakan murid terbanyak akan menjadi pemenang. Sesuai dengan undian, perguruan pertama yang maju adalah perguruan Liu Feng. Mereka mengirim Li Yunfeng. Li Yunfeng dengan gagah maju ke arena dan langsung menantang dari perguruan Tianlu. Pertandingan pun dimulai. Li Yunfeng melawan Wu Ming. Kedua peserta mengeluarkan senjatanya masing-masing. Li Yunfeng yang hanya mengandalkan kekuatan tinjunya, dia langsung menyerang Wu Ming, sehingga Wu Ming terpental sampai batas arena. Untuk mencegah Wu Ming keluar arena, kedua senjatanya ditancapkan di ujung arena untuk jadi pijakan. Li Yunfeng yang melihat ada kesempatan langsung mengeluarkan teknik tinju tulang piton. Namun sebenarnya dalam posisi ini Wu Ming sedang mencari kesempatan untuk menyerang Li Yunfeng di saat dia sibuk memukul. Di saat 1 pukulannya meleset, Wu Ming tersenyum dan mengambil senjatanya. Kras, krak. Dalam sekejap, Li Yunfeng mendapat luka yang cukup fatal di pelipis serta lengannya. Sebelum makin parah, Guru Li dengan sigap mengambil Li Yunfeng dan menghentikan pertarungan. Pertandingan pertama pun selesai, yang dimenangkan oleh Wu Ming dari perguruan Tianlu. Pertandingan kedua, penantang adalah Wang Tianhao, murid terkuat dari perguruan Jingang. Di saat dia memasuki arena, semua peserta terdiam melihat aura dari kekuatannya yang menyebar, menandakan betapa kuatnya dia sekarang. Karena Wang Tianhao belum mengetahui identitas asli dari si tinju besi, dia menantang seseorang yang mempunyai tubuh kerak bumi dari perguruan Fei Hong. Guru dari perguruan Fei Hong mulai panik karena orang itu adalah kartu as dari perguruannya. Dia hanya berencana mengeluarkan muridnya itu di saat akhir saja. Jadi dia menyuruh murid lain yaitu Guzong untuk menggantikan orang yang punya tubuh kerak bumi. Guzong langsung naik ke arena, namun hanya butuh beberapa detik, Wang Tianhao langsung mengalahkannya. Dengan tombak yang mengarah ke leher Guzong, Wang Tianhao berkata, "Nyalah kau dari sini." Setelah pertandingan kedua dimenangkan oleh Wang Tianhao, langsung dilanjutkan pertandingan ketiga, yaitu perguruan Tianlu yang diwakili oleh Feng Ji melawan perguruan Fei Hong oleh Jia Weishi dengan senjata tongkat di tangannya. Pertandingan pun dimulai. Feng Ji
langsung menyerangnya dengan serangan tendangan membuat Jiweishi kewalahan. Krak! Yang awalnya hanya sebuah tongkat biasa, tiba-tiba berubah jadi triple nunchaku. Nunchaku ini senjata yang biasanya digunakan Bruce Lee ya sahabat. Pak! Jiweishi langsung memukul balik ke wajah Wang Ji hingga membuatnya terluka. Wang Ji yang marah berkata, "Dasar pecundang, kau benar-benar membuatku marah." Begitu katanya sambil mengeluarkan teknik tendangan andalannya, sampai nunchaku milik Jiweishi hancur. Serta itu juga sekaligus kekalahan bagi perguruan Fei Hong. Di pertandingan yang meriah itu, tiba-tiba suasananya berubah menjadi mencekam di saat pertandingan keempat dimulai, yaitu Wang Ji yang menantang peserta andalan perguruan Fei Hong, sang pemilik tubuh kerak bumi. Hanya butuh waktu beberapa detik, Wang Ji kalah telak dengan luka yang serius di seluruh tubuhnya. Bahkan rekan seperguruan yang berada di samping arena, dia ditendang keluar dengan wajah yang meremehkan semua orang. Peserta kerak bumi itu langsung menantang Shimu atau si MC. Berhubung Shimu juga kartu as dari perguruan Liu Feng, Sunju pergi ke arena untuk menggantikan Shimu. Pertandingan pun dimulai. Sunju yang membawa senjata pedang mencoba menyerangnya berkali-kali, namun hasilnya tubuh kerak bumi tidak terluka sedikit pun. Malah yang terluka parah adalah Sunju sendiri, sampai-sampai darahnya keluar dari seluruh tubuhnya. Seakan-akan Sunju sendiri yang terkena tebasan pedang. Sudah tahu Sunju terluka parah, si tubuh kerak bumi tetap menyerang membabi buta, sampai-sampai peserta lain yang melihat sudah tidak tahan kalau tindakan si tubuh kerak bumi itu sudah kelewatan. Walaupun begitu, Sunju kembali berdiri dengan tertatih-tatih sambil berkata, "Aku masih bisa bertarung. Aku sudah lama berlatih di dojo Liu Feng. Guru Li serta saudara-saudaraku berlatih bersamaku sudah memperlakukanku dengan baik. Aku harus menang. Demi dojo, demi diriku, aku akan melontarkan serangan terkuatku untuk mematahkan teknik penguatan tubuh kerak bumi milikmu. Bentuk terakhir dari teknik pedang kekuatan angin." Begitu katanya dengan sisa tenaga terakhirnya. Shimu yang menyadari kalau serangan Sunju akan terbalik ke tubuhnya sendiri, dia dengan bergegas menghentikan serangan itu. Namun dia terlambat. Sunju sudah terlanjur menyerang si tubuh kerak bumi, dan hasilnya Sunju mengalami luka yang sangat parah. Tiba-tiba salah satu penonton baru sadar kalau si tubuh kerak bumi itu adalah si bajingan gila, pendekar gila si haus darah. Shimu dengan tatapan dendam berkata, "Aku akan menghabisinya." Ronde kedua pun dimulai. Di awal pertandingan, Shimu langsung menyerangnya bertubi-tubi, dimulai dari membanting lawan dan disusul dengan pukulan yang sangat kuat, hingga membuat penyangga arena berguncang hebat. Si tubuh kerak bumi tidak diam saja. Dia juga membalas menyerang Shimu, sampai-sampai dampak pertarungan mereka terasa sampai ke peserta lain yang ada di luar arena. Shimu terus memukul ke perut musuh, namun serangannya terus terbalik ke Shimu sendiri. Shimu tidak menyerah. Dia mengeluarkan teknik tinju penghancur batu. Walau serangannya berbalik ke Shimu, kali ini musuhnya juga terkena dampaknya juga. Melihat ini pertama kalinya si tubuh kerak bumi terluka, semua penonton ikut gembira dan memberi semangat ke Shimu untuk terus menghajar si bajingan gila itu. Dengan tangan dan tubuh penuh luka, Shimu terus menyerang dengan tinjunya sambil berkata, "Zirah di tubuh kerak bumi bututmu itu, tinju ini bahkan tidak layak untuk latih tinju penghancur batuku.
Ini bayaran atas apa yang kau lakukan pada senior Sonju. Begitu katanya. Tinju penghancur batu bentuk terakhir. Duar. Semua penonton yang dekat dengan arena berusaha berlari menjauh. Itu disebabkan akibat teknik Shimo yang badas banget. Arena menjadi hancur berantakan dan si bajingan gila sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Hasil kemenangannya pun dimenangkan. Dengan ini pertandingan dimenangkan oleh Shimo dari perguruan Liu Feng. Wang Tianhou yang melihat itu tersenyum sendiri dan berkata, tinju penghancur batu, perguruan Liu Feng, sekte rubah hitam. Hahaha, aku benar-benar bodoh. Padahal sejak awal sudah jelas, tapi aku malah nggak menyadarinya. Rupanya kau si tinju ganas. Di saat kemenangan Shimo sudah diumumkan, semua orang yang melihat kekuatan Shimo, mereka terheranan. Ada seorang jenius berbakat yang masih muda dan lagi baru 1 tahun baru belajar di perguruan Liu Feng, namun bisa menguasai teknik pukulan penghancur batu tingkat akhir. Normalnya bisa menguasai teknik itu setidaknya membutuhkan waktu 10 tahun, tapi dia masih sangat muda. Mendengar percakapan penonton, Guru Li menjelaskan, kalian salah, itu tadi adalah hasil dari kekuatan alaminya. Itulah kenapa teknik itu terlihat seperti bentuk akhir tinju penghancur batu. Tinju penghancur batu Shimo masih belum mencapai bentuk akhirnya. Begitu ucapnya dengan bangga. Wang Tianhou yang sudah tidak sabar ingin melawan Shimo, dia langsung menantangnya seketika itu juga. Bahkan akibat bentrok aura, seperti seekor harimau yang sedang berhadapan dengan naga. Ini akan menjadi pertarungan paling sengit di kota Feng. Begitu ucap penonton yang melihatnya. Di samping Wang Tianhou murid terhebat, ternyata dia juga sudah membangkitkan darah pendekarnya, yang artinya dia bisa merangsang salah satu jenis darah di tubuhnya. Hasilnya, dia bisa menggunakan kekuatan yang tidak akan pernah bisa orang lain biasa lakukan. Shimo pun tertawa sambil berkata, kalau ini adalah kekuatan dari seorang darah pendekar, maka menjadi seorang darah pendekar bukanlah hal yang sulit. Di awal pertandingan, mereka berdua melakukan serangan yang sama-sama agresif dengan senjatanya. Teknik tombak api milik Wang Tianhou yang semakin besar menyelimuti. Namun, serangan api itu dengan mudah dihalau oleh Shimo. Bahkan, Shimo berhasil menyerang balik dengan senjatanya. Shimo yakin kalau serangannya mengenai Wang Tianhou, tapi dalam sekejap, tiba-tiba Wang Tianhou menghilang dari pandangannya. Wang Tianhou bukannya menghilang, tapi dia menghindar dengan kecepatan tinggi menggunakan teknik rahasia klan Wang, yaitu teknik lompatan ikan. Shimo berusaha keras mencoba menyerangnya, namun yang ada malah Shimo yang terpojok oleh serangan tombak Wang Tianhou. Penguatan tubuh lapis ke-11. Akibat ledakan aura Shimo membuat Wang Tianhou menurunkan pertahanannya. Shimo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di sisi lain luar arena, ada seorang anak yang memakai jubah. Dia adalah Jin Tian, anak tetua kelima dari keluarga Jin. Dia yang melihat pertumbuhan kekuatan Shimo yang bahkan bisa seimbang dengan murid nomor 1 di kota Feng, semakin khawatir dengan posisinya sebagai penerus keluarga Jin. Dia khawatir kalau posisinya bisa direbut oleh Shimo dalam waktu dekat. Mungkin inilah satu-satunya waktu yang dia punya untuk menjatuhkan Shimo. Dia melihat sebuah senjata yang ada di balik jubahnya dan mengingat pesan dari Wu Hua. Yang perlu kulakukan hanya memicu mekanismenya, lalu jarum beracun di dalamnya akan melesat dengan kecepatan tinggi. Dengan racun itu,
Meski hanya terkena sedikit saja, itu sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan nyawanya. Mereka yang terkena racunnya, tubuhnya akan lumpuh, bahkan tak akan sadar kalau mereka terkena racun. Tapi itu sudah cukup untuk membuatnya kalah di pertandingan. Selang beberapa waktu, racunnya perlahan akan bereaksi dan membuatnya menderita. Saat itu tiba, tak akan ada yang menyadari kalau dia teracuni atau racun apa yang mengenainya, karena tidak akan ada petunjuk untuk mengidentifikasinya. Di saat Shimu dan Wang Tianhou sedang fokus dengan pertarungan mereka, Jin Tian dengan segera menembakkan senjata beracun itu ke Shimu. Wang Tianhou yang menyadari ada suatu bahaya mengarah ke Shimu, dia langsung menembakkan api dari tombaknya untuk menghalau agar tidak terkena Shimu dan berkata, "Di mana keparat itu? Beraninya kau mengganggu pertarunganku." Begitu katanya dengan geram sambil menembakkan api ke arah pelaku. Duar! Api itu mengenai tepat di wajahnya yang membuat wajahnya terekspos oleh banyak orang. Jin Tian, bukankah dia anggota keluarga Jin? Sepertinya dia anak dari master kelima keluarga Jin. Berani sekali keluarga Jin melakukan serangan busuk seperti itu. Bisa-bisanya seorang seperti dia jadi anggota keluarga terkaya di kota Feng. Dia benar-benar pembawa aib bagi keluarga Jin. Shimu sepertinya juga termasuk anggota keluarga Jin. Apa mungkin ini perselisihan persengketaan ya? Begitu kata orang-orang yang ada di sana. Jin Tian yang digunjing saat itu juga dari para penonton, seketika langsung takut hingga membuatnya langsung berlari terbirit-birit. Wang Tianhou berniat mengejarnya karena sudah mengganggu pertarungannya, namun dihentikan oleh Shimu. Shimu mengatakan kalau itu masalah keluarga Jin, jadi biarkan saja dia. Saat ini yang terpenting adalah melanjutkan pertarungan kita dan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Awalnya mereka ragu-ragu untuk melanjutkan pertandingannya karena kedua orang itu sama-sama terluka dan stamina juga sudah tinggal sedikit. Karena mereka sama-sama ingin melihat siapa yang terkuat di antara mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan pertandingan lagi, namun dengan serangan terakhir sekaligus serangan terkuat mereka. Wang Tianhou mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu 6 serangan api membara dengan api yang membentuk seperti seekor naga mengelilinginya. Sedangkan Shimu menggunakan teknik 7 tebasan sekali hembusan. Karena saking kuatnya teknik mereka, penonton berlari menjauh dari arena, takut terkena efek pertarungan mereka. Dan hasilnya, Wang Tianhou terhempas ke belakang serta lengan kanannya terluka. Berbeda dengan Wang Tianhou, Shimu tidak terluka sedikit pun, hanya senjatanya yang rusak dan tanah di sekitar Shimu hancur. Wang Tianhou yang terheranan dengan kemampuan Shimu berkata, "Kau benar-benar menahan 6 serangan api membaraku, 7 tebasan sekali hembusan. Kau bahkan bisa melatih kemampuan teknik pedang badaimu sampai ke level itu. Tapi seperti yang sudah aku janjikan, aku kalah di pertarungan ini." Begitu ucapnya dengan bangga. Wasit yang masih panik akibat pertarungan itu dengan gugup mulai mengumumkan kalau pertarungan itu dimenangkan oleh Shimu. Karena masih ada peserta yang belum bertanding, mereka boleh menantang Shimu sebelum hasil akhir diumumkan. Semua orang yang ada di sana, baik guru ataupun murid, tidak ada yang maju untuk menantang Shimu. Hanya bisa diam melihat betapa hebatnya Shimu dari perguruan Liu Feng. Karena tidak ada penantang, wasit akhirnya mengumumkan juara pertama, yaitu Shimu dari perguruan Liu Feng. Beberapa hari kemudian, sejak berakhirnya turnamen, nama Shimu
Di perguruan Liu Feng pun mulai menyebar dengan cepat seperti badai. Banyak orang yang mulai membicarakannya. Sekarang, murid jenius nomor 1 di kota Feng bukan lagi Wang Tianhao. Akan tetapi, posisinya berpindah ke Simu, seorang yang baru 1 tahun masuk perguruan Liu Feng, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu membuat perguruan Liu Feng menjadi sangat terkenal. Bahkan, banyak yang mulai mendaftar ke perguruan itu. Perguruan Jingang, tempat si murid peringkat nomor 2 setelah Simu, yaitu Wang Tianhao. Dia bersama gurunya yang sedang membahas teknik baru setelah Wang Tianhao berhasil membangkitkan darah pendekarnya. Namun tidak lama kemudian, muncul seseorang dari belakang mereka. Seorang guru dari Akademi Bela Diri Kaiyuan, Han Wu. Di sini, para guru dari Akademi Kaiyuan langsung turun ke lapangan untuk mencari murid yang berbakat. Tidak hanya berbakat, tapi juga seorang murid yang sudah membangunkan darah pendekarnya yang spesial. Darah pendekar ini mempunyai tingkatan ya teman-teman, dari yang terendah atau terlemah hingga terhebat atau terlangkah. Oleh karena itu, guru Akademi Kaiyuan langsung turun mencari murid berbakat sebelum ada guru dari akademi lain menghubungi mereka. Begitu pula guru Han Wu dari Kaiyuan yang pergi ke perguruan Jingang, tempatnya Wang Tianhao berada. Setelah sampai di sana, guru Han Wu langsung mengetes darah pendekar milik Wang Tianhao dengan meneteskan darahnya Wang Tianhao ke air yang berada di cawan. Dari hasil itu, darah Wang Tianhao mengandung darah pendekar api iblis dengan kemurnian medium. Itu berarti darah pendekar miliknya sama seperti leluhur keluarga Wang. Sementara itu di perguruan Lin Feng, tempat Simu dan gurunya berada. Seperti halnya Wang Tianhao, Simu juga didatangi guru dari Akademi Kaiyuan untuk mengetes darahnya. Para guru dari Akademi Kaiyuan berharap tinggi terhadap hasil darah pendekar milik Simu. Itu dikarenakan dia murid terkuat di kota Feng. Namun setelah melakukan tes, muncul sebuah asap putih membentuk seekor anak monyet yang tertidur. Di tengah kebahagiaan Simu karena telah berhasil membangkitkan darah pendekar, berbeda dengan gurunya yang memperlihatkan ekspresi kecewa, serta guru dari Akademi Kaiyuan langsung pergi meninggalkan Simu. Simu yang bingung dengan keadaan itu, dia bertanya pada gurunya, apa jenis darah pendekar miliknya. Gurunya pun menjawab, itu adalah darah monyet batu tak berguna, bentuk darah pendekar yang paling umum. Kekuatan dari darah itu membuat seorang mendapatkan stamina dan penyembuhan yang tidak wajar. Tapi saat kau mempelajari cara merasakan Qi, dan setelah memahami cara merasakan Qi, meridian tubuhmu akan terhalang. Kondensasi energimu bahkan akan lebih lambat dari orang biasa. Kemungkinan kau tidak akan bisa menjadi pendekar Hautian selamanya. Kau hanya akan terhenti di murid bela diri saja. Begitu katanya sambil pergi ke luar pintu. Serta Guru Li juga menyarankan agar Simu tidak usah ikut ujian masuk Akademi Kaiyuan. Dan Guru Li juga tidak membolehkan Simu untuk masuk ke perguruan Liu Feng kembali. Simu yang mendengar pernyataan dari gurunya sendiri hanya bisa diam membisu dan pergi diam-diam dari keluarga Jin ke pegunungan. Di tengah-tengah perjalanan, seekor tikus emas tiba-tiba menghampirinya. Ternyata itu adalah hewan yang dulunya pernah dia selamatkan. Simu pun senang dengan kedatangan hewan itu. Kenapa Simu bisa senang? Itu dikarenakan di saat semua orang membuangnya, hanya hewan itulah yang datang menghampirinya. Sebab itulah Simu sudah menganggap tikus emas seperti temannya sendiri. Wush! Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tanpa sebab
langsung menyerang Shimu hingga membekukannya. Itu adalah sang pedang musim dingin. Laki-laki itu ternyata menginginkan tikus bulu emas milik Shimu. Karena kelangkaannya, banyak pendekar yang menginginkan tikus bulu emas itu. Tidak lama kemudian, seorang wanita muncul atau Tianyin namanya. Tianyin langsung menyerang sang pedang musim dingin. Berbeda dengan laki-laki itu yang mengincar tikus bulu emas milik Shimu. Tianyin yang datang ke sana untuk membalaskan dendam saudaranya yang sudah meninggal akibat tindakan sang pedang musim dingin. Sang pedang musim dingin ini kaget setelah Tianyin mengeluarkan pusaka milik klannya, yaitu Bloody Es Mistik. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sang pedang musim dingin menyerang Tianyin terlebih dahulu. Namun serangannya sia-sia. Semua serangannya bisa diatasi dengan mudah oleh Tianyin. Karena tekniknya tidak mempan terhadap Tianyin, sang pedang musim dingin mengeluarkan skill bentuk padat monster salju. Tujuannya bukan untuk menyerang Tianyin, tapi untuk pengalihan agar sang pedang musim dingin bisa kabur. Shimu yang membeku perlahan mulai mencair akibat terkena efek Bloody Es Mistik milik Tianyin. Shimu pun langsung mengeluarkan skill tinju penghancur batu. Wush, duar. Pukulan Shimu berhasil mengenai monster itu. Monster si pedang musim dingin hingga hancur. Si pedang musim dingin yang sudah diganggu Shimu otomatis langsung marah dan mengeluarkan skill monster untuk menyerang Shimu. Lagi-lagi, serangan itu digagalkan oleh Tianyin dengan mudah. Si pedang musim dingin tahu kalau dia tidak bisa menghalau serangan dari Tianyin. Satu-satunya pilihannya adalah melempar tikus bulu emas itu sebagai tamengnya. Dia tahu kalau Tianyin tidak mungkin melukai tikus bulu emas itu, sehingga Tianyin hanya bisa membatalkan skillnya. Si pedang musim dingin tersenyum melihat suatu kesempatan untuk menyerang Tianyin, walau mengorbankan tikus bulu emas sekalipun. Shimu yang melihat tikus bulu emas dan Tianyin dalam keadaan bahaya, dia menghalau serangan dari si pedang musim dingin menggunakan tubuhnya. Dalam waktu yang singkat itu, dia juga berhasil kabur dari Tianyin. Shimu dengan badan penuh luka berkata, "Apakah temanku baik-baik saja?" Begitu katanya Shimu ke Tianyin. Tianyin pun menjawab, "Jangan bilang kau tak tahu kalau tikus berbulu emas ini merupakan makhluk langka yang menemukan bahan obat-obatan yang mujarab. Meski begitu, kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindunginya. Kalau begitu, kau juga tidak tahu dia sudah membangkitkan mata batinnya dan akan berevolusi menjadi binatang roh tikus mata batin." Shimu dengan polosnya menjawab, "Apa itu mata batin?" Tianyin yang melihat tingkah laku Shimu tersenyum. Tianyin berkata kalau akan sangat sia-sia jika tikus bulu emas bersama Shimu, karena nantinya tidak bisa mencapai potensi maksimalnya. Sebagai gantinya tikus bulu emas, Tianyin memberikan eliksir jiwa ke Shimu. Shimu kaget karena eliksir jiwa ini tidak sembarangan orang mempunyainya, bahkan untuk pendekar juga sama. Walaupun Shimu mendapatkan eliksir jiwa, ekspresinya tetap tidak menunjukkan kebahagiaan. Dia berkata itu akan sia-sia jika eliksir jiwanya dia yang meminumnya, karena Shimu memiliki darah pendekar kera tak berguna. Tianyin dengan tegas berkata, "Darah tak berguna? Memangnya kenapa kalau kau punya darah yang tidak berguna? Darah bukan satu-satunya penentu dalam ujian kekuatan. Yang mereka lakukan cuma menonjolkan satu aspek di atas aspek lainnya. Berapa banyak orang tanpa darah yang bagus berusaha keras untuk meraih prestasi besarnya sendiri. Kalau kau begitu peduli dengan hal semacam itu, sama saja kau mundur sebelum kau menghadapi rintangan.
Memangnya dengan begitu kau pantas menjadi pendekar yang kuat. Begitu ucapnya. Mendengar ucapan dari Tianyin, Simu mulai tersenyum kembali dan berpikir, seburuk atau sesusah apapun kondisi kita, jangan pernah berhenti untuk berusaha, walau jatuh bangun sekalipun, atau nantinya akan menyesal di kemudian hari. Setelah sadar dan tidak putus asa lagi, kalau pendekar yang hebat tidak harus dari darah yang spesial saja, Simu akhirnya membulatkan tekadnya untuk menjadi pendekar terkuat walau hanya memiliki darah monyet tak berguna, yaitu darah pendekar dengan tingkatan paling bawah. Serta Simu juga berjanji setelah menjadi pendekar yang hebat, Simu akan melamar Tianyin. Si Tianyin ini bukan orang sembarangan ya teman-teman. Dia ini wanita dari keluarga terpandang serta termasuk wanita yang jenius. Jadi kalau mau menikahinya, ya setidaknya Simu harus jadi pendekar yang hebat. Beberapa hari kemudian, Simu kembali ke kediamannya dan segera ingin langsung meminum eliksir jiwa yang diberikan oleh Tianyin. Di saat bersamaan, Jintian, si pecundang, juga sama meminum eliksir jiwa yang didapatkannya dari keluarga jin. Berbeda dengan Simu yang berhasil membangkitkan energi Qi setelah meminum eliksir jiwa. Jintian gagal dalam membangkitkan energi Qi. Saking takutnya yang selalu gagal dan dianggap sampah dari keluarga jin, Jintian menyalahkan Simu atas kegagalannya. Sebulan telah berlalu. Sejak kejadian itu, Simu sering bermimpi hal-hal yang aneh. Namun kali ini tidak seperti biasanya. Mimpi itu terasa seperti nyata. Saat berada di luar rumah, Simu merasakan inderanya semakin tajam, khususnya di penglihatan. Contohnya saja, Simu bisa melihat jumlah seekor semut yang berada di balik semak-semak. Bahkan bisa melihat dengan jelas urat di daun pohon. Simu pun balik ke rumahnya. Di sana ada 2 orang laki-laki atau saudaranya yang pernah ditolong Simu. Ceritanya ada di part ketiga ya teman-teman. Kedua pemuda itu bertujuan untuk mengantarkan barang pesanan Simu, yaitu busur baja ungu serta pedang matahari bulan. Alasan Simu memesan kedua senjata itu karena Simu akan pergi ke 3 perbatasan provinsi, aula bela diri militer. Simu juga menjelaskan kalau Akademi Bela Diri tidak hanya 1, yaitu Kaiyuan saja, tapi masih ada banyak lagi. Serta Simu juga berkata kalau di luar sana ada pendekar hebat walau darah pendekar mereka buruk. Semua itu bisa berubah asalkan kerja keras serta menemukan latihan yang paling cocok dengan tubuhnya. Sebab itu, Simu tidak boleh mundur dan putus asa akibat impiannya, walaupun mempunyai darah pendekar monyet tak berguna. Di saat kedua pemuda itu sudah pergi, tiba-tiba sebuah peluru dari pintu masuk mengincar Simu. Seketika, Simu langsung bergegas melindungi Nona Zong yang saat itu bersamanya. Ternyata itu adalah serangan dari Jintian, si pecundang yang menyalahkan Simu karena kegagalannya sendiri. Tidak cukup hanya menembak saja. Pedang bayangan, sebuah skill berpedang milik Jintian, namun bagi Simu itu bukan apa-apa. Hanya dengan sekali pukul menggunakan teknik tinju penghancur batu, pedang milik Jintian langsung hancur berkeping-keping. Jintian yang merasa dirinya sudah terpojok, dia menangis sambil berkata, "Ini semua salahmu. Jika saja kau menghilang dari dunia ini, kau cuma anak pungut. Akulah tuan muda keluarga jin yang sebenarnya. Kau tak punya hak untuk hidup seperti sekarang. Kau bahkan merebut semua yang harusnya milikku. Kau pantas mati dan menghilang dari dunia ini."
Begitu katanya dengan emosi yang meluap-luap. Mendengar perkataan dari Jintian, Shimo pun membalas perkataannya. Jadi begitu, kau cuma mencari-cari alasan untuk menutupi kelemahan dirimu yang tidak berguna itu. Sesuatu yang tidak kau perjuangkan, apa kau pikir semua itu akan menjadi milikmu setelah kau berhasil membunuhku? Orang sepertimu lah yang menodai dunia bela diri. Kau lemah dan menyedihkan. Jintian yang tidak bisa menyalahkan perkataan Shimo, dia langsung mengambil sebuah pistol yang tersimpan di balik jubahnya. Namun dengan cepat Shimo langsung memukul perutnya Jintian. Shimo sudah tidak tahan dengan tindakan Jintian yang bahkan mau mencelakai keluarganya sendiri. Tidak disangka, Jintian terlempar jauh ke belakang dan jatuh di bekas pecahan pedangnya sendiri, menembus dari punggung hingga dadanya. Beberapa saat kemudian, banyak orang yang berkumpul di kediaman keluarga Jin. Mereka berkumpul bukan karena perayaan, tapi karena adanya anggota mereka yang meninggal, yaitu putra ketua kelima, Jintian. Walaupun Jintian anak yang tidak berbakat, tetap saja dia anak dari ketua kelima keluarga Jin. Apalagi sebelumnya tetua kelima sudah pernah ada masalah dengan Shimo, membuat emosinya semakin meluap. Tetua kelima menugaskan penjaga bayangannya untuk menghabisi Shimo. Di saat bersamaan, Shimo dan Nona Zong pergi menjauh menggunakan kuda. Mereka tahu kalau tetua kelima tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tidak menunggu waktu lama, tim pengejar sudah sampai di lokasinya Shimo. Shimo terheranan mengapa tim pengejar bisa mengetahui lokasinya begitu cepat. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh keluarga Wu. Keluarga Wu itu orang yang memberikan senapan ke Jintian ya teman-teman, yang memberikan ide untuk mencelakai Shimo saat turnamen kemarin melawan Wang Tianhao. Keluarga Wu bisa tahu lokasi Shimo dengan cepat. Ini karena kuda yang digunakan Shimo adalah kuda spesial yang sudah disiapkan sebelumnya. Kuda ini sudah dikasih semacam herbal tertentu. Jadi lokasi kuda akan mudah dideteksi menggunakan serangga yang dapat mencium bau herbal yang sudah dimakan kuda itu. Karena tim pengejar sudah sangat dekat, sehingga tidak ada pilihan lain selain meninggalkan kudanya, Shimo langsung naik ke atas pohon sembari memantau musuh. Tim pengejar mulai kebingungan saat Shimo meninggalkan kudanya. Shimo berada di atas pohon bisa sedikit lega sambil mencari kesempatan untuk menyerang balik. Saat posisinya sudah mendukung, Shimo mengeluarkan busur baja ungu. Dia berencana memanfaatkan lokasinya yang masih belum diketahui musuh. Sedangkan musuh berada di satu tempat terbuka. Itu mempermudah Shimo untuk melancarkan serangan panahnya. Satu persatu anak buah dari Tuan Muda Wu mulai berguguran. Di saat keadaannya sudah terpojok, Tuan Muda Wu menggunakan anak buahnya sebagai perisai dari serangan Shimo, yang membuat anak buahnya mulai tidak percaya dengan Tuan Muda Wu. Wush, wush, wush. Serangan pedang yang kuat menebas anak buah yang sudah tidak percaya. Serangannya tidak berhenti di situ saja, tapi langsung mengarah ke Shimo. Itu adalah paman ketiga dari keluarga Wu yang sudah mencapai tingkat Hou Tian. Perbedaan kekuatan Shimo dengan paman ketiga sangatlah besar. Sangat mustahil bagi Shimo untuk mengalahkannya dengan adu kekuatan. Sebab itulah Shimo memiliki ide untuk menutupi kekurangannya, yaitu Shimo dengan sengaja mengorbankan tangannya. Seakan-akan Shimo sudah kalah dalam adu kekuatan. Saat paman ketiga lengah sedikit, Shimo menggunakan senjata matahari bulan. Senjata ini sangat unik. Walau senjatanya terlempar jauh darinya, Shimo bisa dengan mudah mengambil kembali senjatanya
karena di ujung pedangnya ada semacam benang kawat yang sangat kuat. Shimo memanfaatkan kawat itu untuk menyerang leher paman ketiga. Setelah pertarungan dengan Paman Wu selesai, masalah terus muncul satu persatu, baik dari serangan sekawanan serigala hingga elang. Shimo hanya bisa berlari menjauh sambil mengurangi jumlah dari hewan yang menyerangnya. Sesampai di tanah yang lapang, Shimo dihadang oleh dua orang yang memakai topeng. Mereka adalah penjaga bayangan dari tetua kelima keluarga Jin atau ayah dari Jin Tian. Mereka datang untuk menghabisi Shimo. Kenapa ada burung dan serigala yang mengejar Shimo? Itu juga karena kemampuan khusus mereka. Sambil terus bertarung melawan hewan-hewan itu, Shimo terus mengamati. Tidak menunggu waktu lama, Shimo langsung mengetahui kelemahan mereka, yaitu ada pada topeng dan serulingnya. Mereka pun berhasil menghancurkan kedua alat itu. Sebelum sampai istirahat, muncul tetua kelima dari keluarga Jin atau ayah dari Jin Tian. Memang kekuatannya tidak sekuat paman ketiga dari keluarga Wu, namun teknik yang dia gunakan bisa dikatakan sangat kuat. Apalagi kondisi Shimo sedang terluka parah. Walau jarak kekuatan mereka tidak terlalu jauh, Shimo sama sekali tidak bisa melawan. Saat kondisinya sudah sangat kritis, Nona Zong marah dan mengeluarkan darah pendekar yang spesial. Bisa dikatakan sangat langka. Tetua kelima yang takut kalau nantinya Nona Zong bisa jadi ancaman baginya, dia berniat membinasakannya. Untungnya, sebelum serangan tetua kelima mengenai Nona Zong, tiba-tiba muncul suara untuk memperingatkannya. Hanya dalam hitungan detik, tetua kelima terkena semacam teknik ice yang sangat kuat. Seketika itu juga dia langsung kalah. Orang yang mengalahkan tetua kelima keluarga Jin adalah seorang perempuan bernama Ye Hongyao, ketua aula sekte Miaoyin. Sekte Miaoyin ini salah satu sekte dari 3 sekte terbesar di kerajaan Qi. Jadi selain sekte Kaiyuan, juga ada sekte Miaoyin. Kenapa ketua Ye Hongyao sampai repot-repot menolong mereka? Itu karena darah pendekar milik Nona Zong, darah suara poenik tingkat ketiga, sama dengan pendiri sekte Miaoyin. Ketua Ye Hongyao berniat mengajak bergabung Nona Zong ke sektenya. Nona Zong bersedia, namun dengan catatan Shimo juga harus ikut masuk ke sektenya juga. Karena selama ini Nona Zong selalu diselamatkan oleh Shimo. Nona Zong tidak ingin meninggalkan penyelamatnya. Alasan lain juga karena Nona Zong menyukai Shimo. Ketua Ye Hongyao menolak permintaan Nona Zong yang mengajak Shimo. Itu bukan karena darah monyet tak berguna milik Shimo yang rendah, tapi karena sekte Miaoyin kebanyakan muridnya perempuan. Kalau memang ada laki-laki, mereka harus mempunyai darah pendekar yang berhubungan dengan darah suara poenik. Itu sudah peraturan sektenya sejak dari dulu. Jadi ketua Ye Hongyao tidak bisa membawa Shimo. Walau ketua Ye Hongyao tidak bisa membawa ke sektenya, ketua Ye Hongyao merekomendasikan Shimo ke sekte Xuanwu. Dengan bakatnya, Shimo yang mempunyai ketahanan tubuh dan penyembuhan yang luar biasa dibandingkan dengan murid lainnya. Mendengar itu, Nona Zong yang awalnya sedih mulai tersenyum. Masih ada harapan bagi penyelamatnya. Dengan senyuman yang tulus, Shimo menyemangati Nona Zong dan berkata, "Kamu memiliki darah yang langka. Kamu harus menemukan jalanmu sendiri untuk meraih keinginanmu. Aku juga tidak ingin menyerah meski darah yang kumiliki dipandang rendah oleh dunia. Aku juga akan menemukan jalanku sendiri untuk menjadi ahli bela diri terhebat. Sejauh kita menapaki jalan untuk menjadi yang terhebat, suatu saat pasti kita akan bertemu kembali. Perpisahan ini hanya sementara. Ini bukanlah akhir,
melainkan permulaan. Begitu ucapnya. Setelah Nona Zong dan Simu berpisah untuk mencapai tujuannya masing-masing, Simu langsung pergi ke pelabuhan mencari kapal yang menuju ke arah ke Akademi Xuanwu. Sayangnya, saat sudah sampai di sana, Simu malah hampir ketinggalan kapal. Untungnya, awak kapal dari Akademi Xuanwu yang mempunyai tubuh kuat langsung mendekat ke Simu dan melemparnya ke kapal. Beruntungnya lagi, Simu malah jatuh tepat di hadapan cewek cantik. Memang ya, si MC ini kemarin habis dibantai habis-habisan, sekarang malah mendapatkan keuntungan berturut-turut. Cewek itu pun memperkenalkan diri. Dia adalah Han Xiangxiu, putra ketiga keluarga Han dari negeri Huan. Semua orang yang ada di atas kapal untuk mendaftarkan diri ke Akademi Xuanwu mulai berbaris untuk memperlihatkan tanda pengenal mereka, serta untuk mengetahui kalau mereka ke sana atas rekomendasi guru siapa. Hingga sampai pada giliran Simu. Namaku Simu dari kota Feng. Orang yang memanduku kemari adalah Ye Hongyao dari Akademi Miaoyin. Mendengar penjelasan dari Simu, petugas dari Akademi Xuanwu mulai kesal karena Simu mendapatkan rekomendasi dari akademi lain. Petugas itu pun mulai meragukan Simu. Akhirnya, Simu mengeluarkan token serta jimat yang diberikan ke Ye Hongyao sebagai bukti. Petugas itu tidak percaya dan marah membuang token yang dibawa Simu sambil berkata, "Tidak ada gunanya memeriksa barang palsu. Penjaga, lempar dia ke laut untuk dijadikan makanan ikan." Begitu katanya dengan emosi. Salah seorang peserta tiba-tiba mengambil token milik Simu dan berkata, "Token ini nampak seperti Xuan Ziling yang asli. Apa kau jangan-jangan tidak mengenali token dari sekte sendiri? Ada jimatnya juga. Kita akan tahu yang sebenarnya jika membakarnya. Mereka yang menerima jimat pasti memiliki bakat yang luar biasa. Tak peduli siapa yang memandunya kemari. Kalau kau sampai melepas bakat yang langka, itu akan sangat merugikan." Begitu katanya sambil menunjukkan tanda dari jimat yang dibakar. Petugas pun hanya bisa diam dan menjauh sembari menyuruh peserta untuk turun ke dek kapal. Tak lama kemudian, peserta yang sudah berada di dalam dek kapal tiba-tiba dikasih makan. Mereka pun terheranan dengan pelayanan baik dari Akademi Xiangxiu terhadap peserta. Semua peserta memakan makanan itu dengan lahap. Namun ada beberapa orang yang tidak ikut makan. Salah satunya adalah Simu. Sebagai hasilnya, peserta yang memakan makanan itu semua pingsan kecuali mereka yang tidak ikut makan. Ternyata petugas kapal itu adalah seorang pengkhianat dari sekte iblis kegelapan. Walau sekte ini bukan salah satu sekte terkuat yang diakui oleh orang-orang, namun kekuatan sekte tersebut masih menjadi misteri. Tempat serta pemimpin sekte yang tidak diketahui. Rumor mengatakan sekte tersebut sangat kuat dan menakutkan. Petugas itu bisa membaca kapal adalah dengan cara sebelum kapal itu ke pelabuhan untuk menjemput para peserta Akademi Xuanwu. Petugas itu sudah terlebih dahulu menghabisi penjaga asli kapal yang berasal dari Akademi Xuanwu. Peserta yang berhasil tidak pingsan ada 5 orang, yaitu Bai Xi, Xiaoming, Han Shuangxiu, Simu, dan terakhir si rambut merah atau Ma Fainyun. Mereka mulai mendiskusikan situasinya. Salah satu dari mereka yang berambut merah ngeyel ingin segera kabur dengan cara membuat lubang di atas dek kapal. Sedangkan yang lain lebih memilih untuk diam sementara karena mereka tidak tahu kondisi di luar kapal. Pria berambut merah mulai kesal dengan keputusan mereka. Dia mulai menyerang atap dek kapal sekuat tenaga. Namun hasilnya
Atap dek kapal tersebut hanya tergores saja setelah dia menyerang berkali-kali. Simu dengan tenang berkata, "Itu bukanlah kayu biasa. Itu adalah kayu baja. Bukan cuma itu, kayu ini merupakan kayu khusus dari Pulau Duri Baja di Laut Timur yang berusia 100 tahun. Mustahil untuk menghancurkannya." Begitu katanya. Pria berambut merah tidak peduli dengan perkataan Simu. Malahan dia semakin emosi membuat darah pendekarnya keluar. Krak, duar. Di saat bersamaan, suara pintu terbuka. Tiba-tiba pria berambut merah terhempas hingga hancur membentur dinding kapal. Ternyata itu adalah serangan dari petugas kepada pria rambut merah yang membuatnya marah. Dengan tatapan yang menyeramkan, petugas itu berkata, "Mereka yang melanggar aturan akan dihukum. Hebung, buang dia ke laut dan jadikan dia makanan ikan." Begitu katanya sambil pergi meninggalkan dek kapal. Mereka berempat pun mulai pesimis. Jarak kekuatan mereka dengan petugas terlampau jauh. Jadi mustahil bisa mengalahkan para petugas. Mereka yang sudah menyerah dengan keadaan, tiba-tiba kretek-kretek, kapal berguncang hebat, dan guncangan itu berasal dari atas kapal. Itu adalah suara pertarungan. Mereka yang pesimis sekarang berpikir masih ada kesempatan karena bantuan datang. Di sisi lain, di atas dek kapal, petugas kapal yang terluka parah terpojok oleh dua pendekar kuat dari Akademi Xuanwu. Mereka adalah guru senior Zhao dan Yu Qianji, penyihir bintang dari kerajaan Qi. Suasana pertarungan mulai berubah saat bantuan dari petugas datang, yaitu Guhu. Akibat pertarungan mereka, kapal yang ditumpangi Simu hampir terbalik. Di saat kedua orang dari Sekte Iblis Kegelapan sudah terpojok, tiba-tiba mereka kabur. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Senior Zhao mengejar mereka berdua, sedangkan Yu Qianji menyelamatkan anak-anak yang ada di kapal. Melihat anak-anak tidak ada yang terluka dan hanya pingsan akibat obat dari Sekte Iblis Kegelapan, Yu Qianji senang dan segera memberikan penawarnya ke anak-anak agar mereka cepat sadar kembali. Sebelum penawarnya diambil, tiba-tiba Han Xiangshu datang memegang tangannya Yu Qianji, membuat obat penawarnya jatuh. Simu yang melihat tindakan Han Xiangshu tidak beres, dia dengan segera mendorong Han Xiangshu. Benar saja, ternyata Han Xiangshu sengaja berniat mencelakai, membuat ular iblis kegelapan menggigit Yu Qianji. Sambil memegang tangannya yang terluka, Yu Qianji berkata, "Kau benar-benar licik, Jin Xiaoyu." Jin Xiaoyu pun membalas, "Kau pantas disebut si jenius sushi dari negara Qi, karena bisa menguak identitasku secepat ini. Gimana rasanya ularku? Hebat kan? Setelah dapat gigitan itu, aku tidak yakin kau bisa tidur dengan nyenyak selama kurang lebih 3-4 tahun." Begitu katanya sambil menyerang Yu Qianji dengan cambuknya. Yu Qianji dengan keadaannya yang sudah terluka tidak bisa mengeluarkan kekuatannya secara maksimal, hanya bisa pergi meninggalkan mereka menggunakan teknik anginnya. Petugas dan Guhu berhasil kembali ke kapal dengan keadaan yang baik-baik saja. Ini menandakan kalau Senior Zhao juga berhasil mereka kalahkan. Jin Xiaoyu berjalan keluar pintu dengan senyuman sambil berkata, "Meski sekarang sudah aman, tapi kita masih berada di perbatasan negara Qi. Sebaiknya kita bergegas pergi ke Sekte Iblis Kegelapan." Beberapa hari kemudian, di lembah pintu masuk ke Sekte Iblis Kegelapan, para calon murid sudah mulai sadar.
Mereka melihat sekitar. Suasananya mirip seperti di sebuah rawa yang sepi, bagai banyak monster kuat yang sudah mengintai mereka dari kejauhan. Berbeda dengan Guhu dan temannya yang menunggangi kadal besar, para calon murid mereka menaiki hewan seperti bison dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan di atas bison itu ada sebuah bangunan untuk menampung calon murid. Petugas kapal atau Ningping namanya. Dia tersenyum, seolah-olah senyumannya itu menandakan akan ada neraka bagi calon murid setelah melewati lembah itu. Dan dia berkata, "Inilah sekte iblis kegelapan, tempat ujian yang sebenarnya untuk mereka. Entah apa yang akan terjadi pada mereka. Pilihannya cuma mati atau terlahir kembali." Beberapa saat kemudian, setelah melewati jalan setapak di antara tebing-tebing dan jurang, semua pendekar sekte iblis kegelapan yang melihat calon murid baru datang, tatapan mereka seperti tatapan siap membantai kapanpun itu. Dan di antara mereka ada seseorang yang mendekat sembari menyeret sebuah senjata gada hingga memunculkan percikan api. Dia adalah seorang yang ditugaskan untuk orientasi anggota baru. Pada awalnya, para calon murid baru mulai memberontak saat dia datang. Banyak kata-kata merendahkan sekte iblis kegelapan. Petugas yang tidak tahan dengan ocehan para calon murid baru, dia memukul beberapa murid baru hingga sekarat. Melihat kejadian mengerikan terhadap teman mereka, mereka semua mulai diam. "Senior, aku dengar sekte iblis kegelapan mengutamakan kekuatan. Jika aku bisa bertahan dari serangan senior, apa kita bisa bicara sepadan?" Begitu kata Baishi. Sontak, Shimu dan teman-temannya kaget melihat tindakannya. "Hahaha, aku suka tekadmu. Baiklah, jika kau berhasil bertahan dari satu pukulanku saja, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Kalau begitu, bersiaplah." Begitu katanya sambil meletakkan senjata dan bersiap untuk memukul. Baishi mulai memasang kuda-kuda pertahanannya dengan teknik penghalang lengan. Walau Baishi berhasil menahan satu serangannya, Baishi terlihat cukup terluka di kedua lengannya. Karena Baishi berhasil menang taruhan, dia pun mulai pertanyaannya. Pertama yang ditanyakan Baishi adalah nama petugas itu. Namanya Wu Mao. Dan selanjutnya menanyakan semua tentang sekte iblis kegelapan. Dengan tatapan tajam, Wu Mao pun mulai menjelaskan. Sekte iblis kegelapan adalah sekte pengikut dari salah satu sekte terkemuka di dataran sekte iblis langit. Mereka memiliki status yang setara dengan sekte angin api di negerian, serta dalam hal kekuatan di 7 sekte besar negeri Qi. Tapi di perbedaan sekte iblis kegelapan adalah sekte kami menyembah salah satu dari 3 dewa iblis, yaitu sang dewa iblis api hitam. Di sekte ini meninggalkan semua aturan yang ada dan menjadikan kekuatan sebagai wewenang yang absolut. Itu artinya yang kuat akan bertahan, yang lemah tersingkirkan. Sesama murid diperbolehkan saling berkelahi untuk mendapatkan sumber daya dengan kekuatannya sendiri. Para murid dibagi menjadi 3, yaitu murid peringkat C yang terendah. Selanjutnya ada murid peringkat B dan A. Semua orang mendapatkan sumber daya sesuai peringkatnya, dan peringkat itu bisa diubah melalui kompetisi skala kecil yang diadakan setiap 3 bulan sekali, dan kompetisi besar diadakan setiap setahun sekali. Di kompetisi skala kecil bisa menantang murid dengan peringkat sama, tapi di kompetisi skala besar bisa menantang murid siapa saja. Untuk murid baru berada di peringkat C, serta untuk menghindari para pemula agar tidak dipukuli, mereka tidak harus bertarung selama 1 tahun. Meskipun sebentar,
itu bisa memberikanmu waktu untuk berlatih. Begitu penjelasannya sambil memberikan sebuah benda kecil. Para pemula pun mulai berjalan menuju tempat tinggal mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Shimo baru sadar kalau teman-teman yang berjalan bersamanya sedikit demi sedikit mulai berkurang, hingga jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Shimo dan kedua temannya mulai mengambil posisi bertahan dan berkata, "Siapa di sana? Kenapa kau menyerang pemula seperti kami? Awas teman-teman, walau pelakunya hanya satu, tapi dia sangat lincah. Bisa menumbangkan banyak orang dengan waktu yang sangat singkat. Dia datang." Dengan kelincahan yang sangat cepat, pelaku itu menargetkan Baishi terlebih dahulu yang sedang terluka. Untungnya, Xiaoming menghadang serangannya, ditambah ada Shimo yang mengalirkan energinya ke tubuh Xiaoming dari belakang tubuhnya, membuat pelaku itu terpental ke belakang. Pelaku itu pun mulai berbalik merubah target ke wanita rambut biru. Kerincing suara lonceng kecil berbunyi dari tangannya. Wanita itu hanya diam saat serangan pelaku sudah di depan mata. Duar! Hah? Menghilang? Begitu ucap pelaku terheranan. Wanita berambut biru tiba-tiba lokasinya sudah ada di dekat Shimo dengan waktu yang sangat singkat. Dengan tatapan sombong dia berkata, "Teknik ilusi? Pasti kau pengguna darah pendekar. Menarik. Sepertinya orang-orang yang datang dari negeri Qi tidak semuanya sampah." Begitu katanya dengan bangga kalau dia merasa paling senior. Perempuan berambut biru pun menjawab, "Menyergap para pemula yang lengah. Kurasa sektemu itu yang seharusnya sampah." Mendengar jawaban dari perempuan itu, si senior ekspresi berubah jadi seperti haus darah dan berkata, "Oh, gadis kecil yang judes. Aku benar-benar menyukainya. Kau seharusnya takut karena aku bisa senang-senang membunuh kalian semua." Begitu katanya. Shimo yang mendengar itu baru ingat pesan dari senior Humao, kalau junior atau pemula boleh tidak bertanding selama 1 tahun. Shimo pun mengatakan kalau peraturan di Sekte Iblis Kegelapan tidak membolehkan pemula bertarung selama 1 tahun. Senior itu tertawa. Dia berkata kalau para petinggi tidak mungkin mengurusi hal seperti ini, serta Sekte Iblis Kegelapan lebih mengutamakan kekuatan bukan aturan hukum. Senior itu akan melepaskan mereka jika para pemula mau memberikan medali api hitam yang mereka dapatkan dari senior Humao. Xiaoming langsung maju menyerang, tidak ingin membiarkan senior itu mengambil medali mereka. Namun hanya dengan satu skill yang dikeluarkan senior itu, Xiaoming langsung kalah. Shimo yang melihat teknik senior itu, dia tahu kalau senior itu sudah mencapai tingkat pendekar Houtian, jadi akan sulit untuk mengalahkannya. Semua teman-temannya Shimo terluka. Shimo mulai bimbang, memilih pasrah dengan keadaan atau melawan. Dia berpikir dia hanya ingin berlatih dan bertambah kuat. Tapi kenapa selalu saja sulit jalannya? Apa lebih baik aku menyerah saja? Begitu katanya dengan pesimis. Melihat teman-temannya yang terluka parah karena mencoba melindunginya, Shimo mulai bersemangat kembali dan berkata, "Aku tidak bisa membiarkan ini keparat." Mereka berdua pun beradu pukulan. Walau Shimo tingkatnya masih di bawahnya, Shimo bisa mengimbanginya hingga keadaan mereka berdua sama-sama babak belur. Pertarungan mereka pun diakhiri dengan serangan pamungkas masing-masing, yaitu pukulan penghancur batu dan pukulan penghancur permata. Di pertarungan antara dua pukulan itu, Shimo-lah pemenangnya. Senior heran walau Shimo menggunakan teknik pukulan kelas bawah tapi bisa mengalahkannya. Dia pun berkata, "Kemungkinan
Itu disebabkan oleh darah pendekarnya, yaitu kera tak berguna. Beberapa saat kemudian, di penginapan para pemula, di saat Shimu sudah sadar setelah pingsan, Shimu kaget dengan keadaan di luar penginapan. Banyak para pemula yang babak belur. Shimu pun menanyakan kepada Beishi apa yang terjadi. Beishi pun menjelaskan kalau itu akibat tindakan para senior seperti saat kita kemarin. Beruntung, kelompok kami kemarin hanya terluka ringan, serta barang-barang berharga juga aman berkat tindakan Shimu. Di kelompok selanjutnya, setelah kami, mereka dihajar habis-habisan, serta barang-barang berharga mereka juga dirampok. Tampaknya mereka mengincar medali api hitam. Medali api hitam ini kemungkinan sangat berharga di Sekte Iblis Kegelapan. Karena sangat penting, ini pasti ada hubungannya dengan mendapatkan sumber daya untuk kultivasi. Berita tentang kekalahan senior perampok pun mulai cepat menyebar di Sekte Iblis Kegelapan. Ternyata di sekte ini banyak organisasi didirikan. Jadi di dalam sekte ada banyak kelompok. Salah satunya yang terkenal yaitu kelompok Zunling, kelompok tempatnya senior Wu Mao. Wu Mao ini orang yang membawa senjata gada itu ya. Serta yang selanjutnya yaitu kelompok Li Huo, kelompok tempatnya si senior perampok yang kalah dari Shimu. Banyak kelompok besar mulai membicarakan para pemula untuk merekrut mereka yang sekiranya menjanjikan. Kelompok Zunling ini mulai tertarik dengan Beishi. Mereka ingin merekrutnya. Di sisi lain, Shimu dan teman-temannya mulai pergi ke perpustakaan untuk mencari buku ilmu bela diri. Serta sesaat setelah sampai di depan pintu masuk, mereka bertiga bertemu dengan wanita berambut biru. Wanita itu menyarankan agar jika mereka mempunyai darah pendekar, lebih baik ke bangunan darah, tempat khusus ilmu bela diri darah pendekar. Mereka bertiga pun sampai di dalam perpustakaan. Dengan penampakan yang luar biasa, mereka sampai terkagum-kagum. Teknik kultivasi letaknya di tengah, teknik bela diri ada di bagian kiri, dan teknik sihir di sebelah kanan. Shimu dan kedua temannya langsung menoleh ke arah sumber suara. Xiaoming dan Beishi berbisik heran dan berkata, "Apa burung itu baru saja bicara? Mana mungkin ada burung beo yang bisa bicara?" Begitu kata mereka berdua. Sambil memegang dagu, Shimu berkata, "Sepertinya itu bukan burung beo, dia ayam." Mendengar itu, burung yang ada di dalam sangkar marah, tapi namun masih tetap lucu. "Matamu ayam, aku ini burung beo yang bisa bicara tahu. Aku bukan burung beo deh. Aku muak dengan bocah-bocah ini." Begitu ucapnya. Tidak lama kemudian, muncul seorang laki-laki gendut menghampiri mereka bertiga. Dia adalah Tuan Ju. Tuan Ju menjelaskan kalau murid ingin meminjam buku dari perpustakaan, mereka harus menukarkan dengan 6 medali api hitam. Jika tidak memiliki medali api hitam, maka kalian hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Mereka bertiga tersenyum lega karena medali mereka aman tidak dirampok. Kalau seandainya medali mereka sampai berhasil dirampok, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk berlatih di Sekte Iblis Kegelapan. Mereka bertiga pun mulai berpencar, mencari buku ilmu bela diri yang sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, Shimu tidak langsung mencari buku, tapi mendekat ke Tuan Ju untuk menanyakan tentang bangunan darah. Tuan Ju akan memberitahu Shimu tempatnya, tapi sebelum itu, Tuan Ju harus mengujinya terlebih dahulu. Tuan Ju melakukan itu bukan karena dia tertarik dengan darah jenis apa milik Shimu, tetapi memang begitulah peraturannya. Mereka pun pergi ke suatu ruangan. Di ruangan itu,
ada jalan kecil ke arah tengah yang menjadi pusatnya. Saat Shimu sudah berada di pusatnya, Tuan Chu mulai mengeluarkan kertas jimat dan mengaktifkan sihir teleportasi. Serta saat itu juga Shimu disuruh meneteskan darahnya ke air yang ada di depannya. Kalau Shimu benar mempunyai darah pendekar, maka Shimu akan diteleportasikan ke bangunan darah. Begitupun sebaliknya, jika Shimu tidak memiliki darah pendekar, maka dia tidak bisa diteleportasikan ke bangunan darah. Wush! Shimu diteleportasikan ke suatu tempat. Tempatnya bukan ruangan, tapi lebih mirip gua. Tiba-tiba muncul suara, "Aku Menggu, penjaga bangunan darah. Kau lolos, itulah kenapa kau di sini. Yang ada di depanmu itu adalah teknik yang sudah ada sejak ribuan tahun." Begitu katanya. Darahnya yang diteteskan Shimu tadi bergerak sendiri ke tempat teknik tersebut. Seakan-akan darahnya mencari teknik yang paling cocok bagi Shimu. Dari sekian banyaknya teknik, ada 2 cahaya biru dan merah yang mendekati Shimu. Cahaya tersebut merupakan gambaran dari sebuah teknik. Shimu pun meletakkan cahaya itu di keningnya. Muncul sebuah gambaran teknik dari masing-masing cahaya. Yang pertama, cahaya merah. Itu adalah teknik api kerah merah tua, turunan dari kerah api terbang legendaris. Tingkat kesulitan melatih teknik ini menengah, serta untuk melatih teknik ini dibutuhkan pil berenergiang dan tempat berelemen api Qi. Harga dari teknik ini 50 medali api hitam. Dan yang kedua yaitu cahaya biru. Itu adalah teknik kebangkitan kera iblis agung. Teknik yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh penggunanya. Teknik turunan dari kera iblis agung legendaris. Kesulitan menengah. Ada 9 tingkatan untuk melatih teknik kultivasi ini. Setiap tingkatan akan menghasilkan perubahan kekuatan, tapi prosesnya akan teramat sangat menyiksa. Harga dari teknik ini 6 medali api hitam. Sebelum Shimu memilih, penjaga Menggu memperingatinya. Jika memilih yang cahaya biru, walau harganya lebih murah, tapi banyak pendekar yang gagal melatih teknik ini, baik dari tidak kuat menahan rasa sakit atau bahkan mati akibat pecahnya energi mereka. Memang 3 lapis pertama mudah, tapi setelah itu sangat sulit. Mendengar penjelasan dari senior Menggu, Shimu tersenyum dan memilih teknik cahaya biru atau teknik kebangkitan kera iblis agung. Sebagai tanda persetujuan, Shimu melemparkan cahaya teknik serta 6 medali api hitamnya ke atas. Tidak lama kemudian muncul sebuah gulungan teknik, serta di waktu bersamaan Shimu diteleportasikan kembali ke perpustakaan. Xiaoming yang bersama Baishi mendekat ke Shimu dengan wajahnya yang terlihat pucat. Ternyata medali api hitamnya hilang 1 saat kemarin dirampok. Jadi yang seharusnya Xiaoming bisa mendapatkan 2 teknik dengan 12 medali api hitam, hanya bisa mendapatkan 1 teknik saja. Shimu pun kembali ke penginapannya dan mulai melatih tekniknya. Walau hanya baru berlatih sebentar saja, Shimu merasakan tubuhnya sangat kesakitan hingga dia pingsan dan bermimpi. Di dalam mimpinya, Shimu digambarkan sebagai kera putih dan dia sedang berada di tengah-tengah hewan-hewan lainnya yang jauh lebih besar darinya. Shimu pun penasaran kenapa ada banyak hewan yang berkumpul di satu tempat yang sama, serta semua hewan itu melihat ke atas tebing. Di sana ada sosok kakek tua membawa tongkat yang sedang membacakan mantra. Shimu hanya bisa diam dan mendengarkan. Tiba-tiba Shimu berteriak hingga membuat semua hewan menoleh ke arahnya.
Kakek tua itu mendekat ke arah kera putih itu atau ke Shimu. Kakek itu menatap matanya dengan sekilas dan mengetukkan tongkatnya ke kepala Shimu, membuat jiwanya seperti masuk ke ruang hampa tak berujung. Apa-apaan mimpi itu tadi? Terakhir aku mimpi seperti itu di kota Feng, dan hasilnya indraku meningkat dengan pesat. Lalu kali ini apa yang terjadi ya? Aku tidak bisa merasakan perubahan apa-apa pada tubuhku. Tunggu, perubahan? Aku berhasil melatih Zenki. Begitu ucapnya Shimu dengan senang. Zenki ini merupakan ki tingkat lanjut dari ki biru yang mengalir pada tubuh Shimu. Jika seorang pendekar berhasil melatih Zenki, ki di tubuhnya berubah menjadi merah. Dengan perubahan itu, Shimu segera keluar rumah, mencoba perubahan kekuatan pada tubuhnya. Benar saja, gerakannya yang semakin gesit dan pukulannya juga semakin kuat. Beberapa saat kemudian, Shimu sudah kembali menuju penginapannya. Namun, di tengah perjalanan, Beishi dan Xiaoming sudah menunggunya. Mereka bertiga mendapatkan undangan dari senior Huo Mao dan senior Jin Xiaoyu. Senior Jin Xiaoyu mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Dia pun menjelaskan, di sekte iblis kegelapan ada berbagai macam kelompok, namun hanya ada 4 yang unggul, yaitu kelompok Zunling, kelompok tempat kedua senior itu berada. Yang kedua, kelompok Li Huo. Ini adalah kelompoknya orang yang merampok Shimu dan teman-temannya kemarin. Selanjutnya yaitu kelompok Sulong dan kelompok Tishi. Kelompok ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Tujuan kelompok ini juga untuk mempermudah dalam mendapatkan sumber daya serta perlindungan. Maksud dari kedua senior itu datang mengundang mereka adalah untuk merekrut Baishi seorang saja. Baishi tersenyum dan berkata, "Aku sudah melewati suka dan duka bersama saudaraku ini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Oleh karena itu, sebelum aku bergabung, aku mempunyai 2 persyaratan. Yang pertama, aku ingin kedua saudaraku ikut bergabung. Dan yang kedua, aku ingin 1 medali api hitam. Bagaimana? Apa kau setuju?" Begitu katanya. Sebelum kedua senior itu menjawab, orang-orang dari luar penginapan pada ribut-ribut. "Hei, lihat, ada yang bertarung. Seorang gadis nih. Menarik coy. Ayo hajar mereka." Begitu kata orang-orang dari luar penginapan. Mereka pun bergegas melihat keadaan. "Hukun," kata senior Huo Mao yang kaget. "Hukun ini orang yang kemarin mencoba merampok mereka ya?" Xiaoming yang sangat emosi melihat Hukun langsung turun dan berkata, "Bajingan, akan kuhajar kau." Xiaoming marah dan langsung maju menyerang Hukun. "Mati kau bangsat, cepat kembalikan." Begitu katanya. Dengan ki biru merah yang menyelimuti tangannya, Hukun pun segera memposisikan tangannya untuk bersiap menahan pukulannya. Duar! Hukun tidak menyangka kalau dia sampai terpental hingga beberapa meter dari tempatnya awal. Seorang pria berjalan santai di antara Hukun dan Xiaoming. "Oh, senior Jin Xiaoyu. Jadi senior turun tangan langsung untuk merekrut murid." Begitu kata Hukun. Jin Xiaoyu pun membalas, "Juniorku, dia adalah temanku. Maukah kau membantuku dan mengakhiri kejadian hari ini? Bukankah dengan 1 pukulan ini sudah setimpal bagimu yang sudah mengambil 1 medali api hitamnya? Aku juga akan berjanji kalau anak ini tidak akan menimbulkan masalah lagi untukmu." Begitu katanya. Hukun yang mendengar itu
langsung pergi dengan muka yang sebal sambil meninggalkan pesan ke wanita rambut biru. "Nona, kelompok Sulong akan selalu terbuka untukmu. Aku nantikan kedatanganmu." Kenapa di sini Hukun langsung pergi? Karena dia tahu kalau Xiaoming sekarang menjadi anggota kelompoknya Jin Xiaoyu. Jadi kalau Hukun ada masalah dengan Xiaoming, sama saja dia berurusan dengan Jin Xiaoyu juga. Mereka pun akhirnya mulai berpisah setelah kejadian tadi. Yang awalnya Jin Xiaoyu akan merekrut Bai Xi saja. Setelah melihat kekuatan Xiaoming, dia akhirnya tidak menyesal karena menerima Xiaoming juga. Mereka hanya menyesal karena ada Shimu. Mereka tahu kalau Shimu mempunyai darah pendekar kera tak berguna. Walau darah ini awalnya sangat kuat, tapi lama-kelamaan saat pada tingkat tertentu kekuatan Shimu akan terhenti, bahkan bisa menurun. Jadi mereka tidak ingin merekrut pendekar yang tidak berguna. Saat mereka berpisah atau berpencar, wanita berambut biru itu mengejar Bai Xi dan berkata, "Kudengar kau butuh 1 medali api hitam. Aku ada 1. Tapi syaratnya, aku ingin sparring melawanmu saat lukamu sudah sembuh." Begitu katanya. Beberapa hari kemudian, di ring latihan, banyak senior yang datang untuk melihat performa mereka, baik itu Jin Xiaoyu, Wu Mao, dan Hukun. Sebelum itu, wanita rambut biru ini bernama Lan Feng. Pada awalnya di pertarungan, Bai Xi menguasai keadaan dengan teknik cakar naganya. Sebelum serangan Bai Xi mengenai Lan Feng, dia membunyikan lonceng yang ada di tangannya atau mengaktifkan skill ilusi, yang membuat serangannya Bai Xi jadi meleset, serta dia juga tidak bisa bergerak, seakan-akan dia terkena genjutsu. Melihat Bai Xi yang tidak sadar, Lan Feng mengeluarkan pisaunya dan menyerang dari belakang. "Saudara Bai Xi, hati-hati!" teriak Shimu, membuat Bai Xi tersadar kembali walau dia terlambat menghindari dari serangan Lan Feng, membuat lengannya banyak mengeluarkan darah. Sebelum mereka berdua sama-sama terluka parah akibat pertarungan, Xiaoming menembakkan bola api ke tengah-tengah Bai Xi dan Lan Feng. Sontak, pertarungan itu terhenti. Para penonton juga kaget kalau ada pemula yang bisa menggunakan teknik sushi. Sushi ini, atau yang sering disebut penyihir, adalah mereka yang memiliki pondasi spiritual dan mampu merasakan berbagai macam kekuatan elemen di sekitarnya. Umumnya, seorang penyihir memiliki kemampuan untuk merasakan 1 dari kelima elemen dasar. 5 elemen dasar yaitu logam, kayu, api, dan tanah. Ada juga elemen langka lain yang bisa dikultivasi, antara lain angin, petir, es, kegelapan, dan cahaya. Ada juga beberapa jenis penyihir. Penyihir azimat adalah penyihir yang berfokus pada keterampilan membuat jimat. Penyihir perapal, mereka yang berfokus pada seni terapan sihir. Penyihir pil, mereka yang berfokus pada pembuatan pil. Dan penyihir boneka yang berfokus pada penciptaan benda atau makhluk yang bergerak secara otomatis. Tapi penyihir paling langka di antara keempat penyihir tadi adalah penyihir spasial. Mereka dapat menggunakan energi spiritual untuk berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi lain. Di antara 1000 murid sekte iblis kegelapan, hanya sekitar 100 yang merupakan penyihir, dan hanya ada 8 penyihir spasial, dan hanya ada 2 penyihir yang mencapai alam bintang, yang terbaik di antara yang terbaik. Hanya penyihir yang melampaui alam roh. Pertandingan itu dimenangkan oleh Lan Feng. Walau begitu, dia tetap memberikan medali api hitam kepadanya. Ini dikarenakan Bai Xi bisa mengimbangi Lan Feng meski dia bukan pengguna darah pendekar.
tidak hanya penonton, Jin Xiaoyu dan Wu Mao juga sangat senang kalau Xiao Ming tidak hanya kuat, tapi juga dia pengguna sushi. Mereka berdua mendekat serta memuji ke Bai Shi dan Xiao Ming hingga memberikan pil mana. Pil mana ini harganya sangat mahal ya teman-teman, jadi tidak sembarangan. Bai Shi menoleh ke belakang dan berkata, "Senior Ji, bagaimana dengan saudara Shimu? Apa boleh ikut bergabung juga?" Dengan senyuman Jin Xiaoyu membalas, "Tentu, dia ikut bergabung juga." Wu Mao kaget dengan keputusan Jin Xiaoyu dan berkata, "Hei Jin." Shimu yang melihat ekspresi senior Wu Mao baru sadar kalau mereka mau menerimanya bukan karena bakatnya, tapi karena kasihan. Dia mulai tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas tawaran senior, tapi aku terlalu lemah. Aku takut kalau nanti malah jadi mencemari nama baik senior Jin dan saudara Bai Shi. Jadi aku akan melakukan kultivasi sendiri. Aku akan tetap jadi petarung solo." Begitu ucapnya. Semua orang yang bersamanya hanya bisa diam serta tidak menyangka dengan keputusan Shimu. Hanya Wu Mao yang terlihat lega karena Shimu tidak gabung di kelompoknya. Di saat bersamaan, Lan Feng yang turun dari arena sengaja melewati Hukun dan berkata, "Hei kalian, benar memiliki sumber daya untuk pengguna darah? Tunjukkan jalannya, aku ingin melihat." Hukun membalas, tentu saja." Begitu jawabnya yang tidak menyangka kalau Lan Feng benar akan bergabung dengan kelompoknya. Di antara mereka berempat, hanya Shimu yang tidak masuk kelompok dan lebih memilih solo. Di hari berikutnya, Shimu pergi ke bangunan ujian mana. Duar! Seorang murid terlempar keluar bangunan. "Beraninya kau datang kemari hanya untuk menguji bakatmu yang tidak seberapa itu. Kau membuang-buang waktuku yang berharga." Begitu kata penguji. Dengan perlahan, Shimu memasuki bangunan darah, melihat kanan kiri, dan dalam hati berkata, "Bangunan ujian bakat, tempat di mana bakat para murid bela diri diuji untuk menjadi seorang penyihir. Ujiannya juga tidak gratis, tapi setiap ujiannya dikenakan biaya 3.000 perak. Kalau aku gagal dalam ujian ini, selain uangnya terbuang sia-sia, sepertinya aku juga akan kena hajar seperti anak tadi." Begitu ucapnya hingga sampai di depan penguji. "Oh, masih ada rupanya. Kalau elemenmu tidak mencapai tingkat 3, akan kuhajar kau. Kalau kau mengerti, nyah sana." Begitu ucap penguji. Shimu tidak bergeming. Dia tetap berdiri dengan tegap dan memberikan uang 3.000 perak pada penguji sebagai tanda pendaftaran ujian. Sementara Shimu berdiri di altar, penguji berdiri di depan altar sembari mengaktifkan susunan tingkat elemen pada alat penguji. "Hah? Ini jenis sihir spasial tingkat 5. Begitu kata penguji. Meski Shimu mendapatkan jenis sihir spasial tingkat 5, Shimu menolak tawaran untuk menerima pelatihan dari seorang penyihir bintang. Karena yang harus ia bayar adalah dengan merelakan kebebasannya. Dia diharuskan bersumpah untuk tetap mengabdi pada sekte iblis kegelapan selamanya. Meski ia menolak tawaran tersebut, Shimu berhasil mendapatkan beberapa sumber daya untuk membantu kultivasi sihirnya. Dia menerima 12 medali api hitam, 3 pil mana, dan 3 batu mana tingkat rendah, 2 merah dan 1 biru. Sebagai seorang penyihir, Shimu akan terus menerima 1 set sumber daya setiap tahunnya. Selain itu, Shimu juga mendapatkan teknik pembentukan roh dari bangunan ujian mana. Di samping Shimu mendapat gelar penyihir, Shimu sudah menguasai lapisan pertama seni langit imajiner. Ini berkat teknik kultivasi baru yang dia dapatkan dari tetua dalam mimpinya, yaitu
teknik kultivasi kuda-kuda pelaha bulan. Walau Shimu punya gelar penyihir, tapi tanpa mengetahui cara berkultivasi adalah tindakan yang sia-sia. Shimu memutuskan pergi ke perpustakaan untuk menemui seseorang dan seekor burung. Ya, benar, Shimu menemui Tuan Ju atau Master Ju dan burung beo. Kenapa Shimu menemui Master Ju? Shimu ingat kalau kemarin saat dia pergi ke perpustakaan, Master Ju mengatakan kalau burung beonya itu didapatkan dari dunia lain. Jadi Master Ju merupakan penyihir spasial di alam roh. Master Ju menerima tawaran Shimu untuk melatihnya berkultivasi. Sebagai gantinya, Shimu nantinya akan membantu pekerjaan Master Ju. Pelatihan pun dimulai, diawali dengan teknik pembentukan roh melalui kultivasi kuda-kuda pelaha bulan. Master Ju pun mulai menjelaskan kalau teknik pembentukan roh ini dibagi menjadi 15 tingkatan. Untuk pemula seperti Shimu hanya bisa sampai tingkat kelima, tapi itu sudah cukup membantu kultivasinya mencapai alam roh. Untuk penyihir berbakat saja itu butuh waktu 30 tahun. Tapi pada tingkat ketiga, Shimu akan belajar teknik dentuman ki, dan di tingkat kelima akan mendapatkan serangan jarum cincin ki. Mendengar ucapan dari Master Ju, mata Shimu bersinar terkagum-kagum dan berkata, "Apa teknik dentuman ki ini kuat?" Begitu ucapnya. Master Ju pun membalas, "Kalau dilihat dari tingkatanmu saat ini, kurasa teknik ini cukup kuat. Oh iya, kau kan mendapatkan 12 medali api hitam. Aku sarankan kau menukarnya dengan 1 buah gulungan jimat dan 1 buah gulungan rapalan. Sebagai pengingat saja, benda yang dibutuhkan untuk mempelajari jimat antara lain kuas sihir, tinta sihir, dan kertas jimat. Karena nantinya pengeluaranmu sangat banyak, kusarankan kau mencari pekerjaan di bangunan jasa. Contohnya ikut kerja berat atau semacamnya." Begitu katanya. Setelah hampir setengah tahun dibina oleh Master Ju, Shimu dengan kuda-kuda pelaha bulannya berhasil mencapai teknik pembentukan roh tingkat kedua. Bahkan Master Ju terkejut dengan perkembangannya. Selain itu, teknik pedang badai dan tinju pemecah batunya sudah mencapai bentuk akhirnya. Rintangan terbesar yang ia hadapi saat ini adalah proses penciptaan jimat. Shimu sudah mencobanya beberapa kali, namun hasilnya dia tetap gagal hingga memuntahkan darah. Master Ju pun berkata, "Turnamen sebentar lagi akan segera digelar. Apa kau tidak berniat untuk ikut serta? Sudah banyak yang ikut serta dalam ronde pertama. Kau sudah menghabiskan waktumu dengan kerja keras. Apa kau tidak ingin melihat hasil dari latihanmu?" Begitu ucapnya. Shimu tersenyum teringat teman-temannya. Dalam hati ia berkata, "Baishi, Xiaoming, Lan Feng, mereka pasti ikut dalam turnamen ini. Aku ingin pergi bersama mereka dan melihat mereka bertarung. Tapi apa kekuatanku saat ini cukup?" Sebelum itu, ada perbaikan nama kelompok di Sekte Iblis Kegelapan atau Dark Demon. Kelompok yang sebelumnya kita bahas ada 4, yaitu Zunling, Li Huo, Sulong, dan Tishi. Untuk kelompok Zuling menjadi grup Holy Spirit. Kelompok Sulong menjadi grup Blood Dragon. Kelompok Li Huo menjadi grup Flaming Death, dan kelompok Tishi menjadi grup Iron and Stone. Serta nama Sekte Iblis Kegelapan atau Dark Demon menjadi Sekte Black Demon. Setelah Shimu dikasih tahu oleh Master Ju kalau turnamen sedang diadakan dan sekarang sudah berlangsung di ronde pertama, Shimu senang dengan kabar itu. Namun di sisi lain, dia juga sedih karena menurutnya kemampuannya masih rendah. Beberapa hari kemudian,
di tempat turnamen berada. Di tempat turnamen ini sangat unik, beda dengan yang lain. Kenapa bisa begitu? Ini karena ada sebuah bangunan monumen besar menjulang tinggi di depan arena. Bangunan ini adalah tempat ranking nama pendekar dari yang terkuat hingga terlemah. Ada 2 ranking untuk turnamen ini, yaitu ranking untuk murid baru atau murid peringkat D dan murid lama atau murid peringkat C. Hasil di ronde pertama yang tinggal sehari ini membuat Baishi murid baru berada di peringkat 76 dari grup Holy Spirit. Xiaoming murid baru berada di peringkat 99 dari grup Holy Spirit. Dan Lan Feng, si perempuan rambut biru, berada di peringkat 82, murid baru dari grup Blood Dragon. Seorang pria berbadan kekar melompat ke arena. Dia adalah Fang Tianshu, murid baru peringkat 115 dari grup Flaming Bass. Dengan gagahnya dia berkata, "Peringkat 82, Lan Feng, aku menantangmu," begitu katanya. Di saat bersamaan juga, seorang wanita pengguna tombak juga memasuki arena. Dia adalah Zi Miaoyan, murid baru peringkat 90 dari grup Iron and Stone yang menantang Baishi. Xiaoming yang melihat teman-temannya sering mendapat tantangan, dia heran kenapa hanya dia yang tidak mendapatkan tantangan. Xiaoming hanya bisa mengira-ngira, apa jangan-jangan sebenarnya dia ini terlalu kuat atau terlalu lemah. Di sisi lain, arena tempat Baishi dan Lan Feng bertanding, ada seorang pemula yang namanya tidak diketahui siapapun. Dia menantang murid baru peringkat 60, yaitu Su Mubai dari grup Blood Dragon. Semua penonton yang melihat dia banyak yang meremehkan kalau dia hanya mencari kematian saja. Wasit pun mendekat dan berkata, "Hei, peraturannya adalah kau hanya menantang orang dengan 50 peringkat di atasmu. Siapa namamu? Kau akan didiskualifikasi jika tidak mengikuti peraturan," begitu katanya. Su Mubai mengambil sikap kuda-kuda. Dengan pedang di tangannya, dia berkata, "Hei, tidak masalah. Biarkan orang ini menantangku. Untuk mereka yang tidak mengenal kematian, akan aku tunjukkan pada mereka kengerian sesungguhnya dari kekuatan yang tak tertandingi," begitu katanya. Ayunan pedang yang indah dari pemula misterius itu membuat lantai arena serta pedang dari Su Mubai hancur berantakan. Hanya dalam waktu sekejap saja, Su Mubai berhasil dikalahkan. Bangunan tempat ranking murid mulai berubah. Shimu peringkat 60. Banyak penonton yang mulai membicarakan tentang Shimu. Mereka bertanya-tanya, dari mana asalnya Shimu? Apa mungkin Shimu itu senjata rahasia dari suatu organisasi? Xiaoming yang mendengar perkataan dari para penonton mulai ada rasa iri dan benci terhadap Shimu. Bagaimana mungkin Shimu yang seorang pendekar solo bukan dari organisasi manapun bisa menjadi kuat dalam setengah tahun saja? Seorang berkacamata yang berada di dekat Xiaoming, dia berkata kepada temannya kalau Shimu sering pergi ke perpustakaan. Dia diajari langsung oleh senior Ju. Alasan senior Ju mau mengajarinya itu karena Shimu adalah pengguna sihir tingkat 5 langka dalam penginderaan. Xiaoming makin kesal mengetahui kalau Shimu bisa berkembang sejauh itu melebihi apa yang dia pikirkan. Pertandingan antara Baishi dan Zi Miaoyan juga sudah mencapai puncaknya. Dengan pukulan yang kuat, tombak milik Zi Miaoyan tidak bisa menahannya hingga tombaknya terlempar ke luar arena. Karena kemenangan Baishi sudah jelas, dia langsung bergegas menyusul Shimu. Berbeda dengan Xiaoming yang iri terhadap pencapaian Shimu, Baishi sangat senang dan kagum terhadap saudaranya yang sudah sekuat itu walau pendekar solo. Awalnya,
Beishi berniat menantang Shimu untuk beradu pukulan dengannya. Namun Shimu menolak. Dia menunjukkan tangannya ke arah Lan Feng. Shimu mengatakan ke Beishi tentang sesuatu yang sudah lama belum tersampaikan selama ini karena masing-masing sibuk berlatih. Yaitu sebenarnya Lan Feng menyukai Beishi, namun sampai sekarang Lan Feng belum pernah ngobrol sama Beishi. Jadi Shimu menyarankan ke Beishi kalau dia lebih baik bertanding dengan Lan Feng. Tepat waktunya Lan Feng sudah mengalahkan musuh yang menantangnya tadi. Beishi langsung melompat ke arena tempat Lan Feng bertanding dan menantangnya. Lan Feng melihat Shimu dan tersenyum. Seakan senyumannya itu mengatakan terima kasih pada Shimu. "Hei Kak Shimu, lama tidak berjumpa sejak kau tidak bertarung. Mari kita juga mulai pertarungannya." Begitu kata Xiaoming yang menentang Shimu. Mereka berempat dari generasi yang sama mulai berada di atas arena bersiap bertarung. Pada awalnya pertandingan antara Lan Feng dan Beishi langsung dikejutkan dengan tekniknya. Tiba-tiba ki yang berada di pukulannya menghilang, membuat Beishi lengah dan mendapatkan serangan dari Lan Feng. Beishi tersenyum dan berkata, "Jadi begitu ya?" Beishi mulai memfokuskan kekuatannya ke dua tangannya dan segera langsung menyerang ke Lan Feng. Teknik yang sama dilakukan Lan Feng kepada Beishi. Namun Beishi tetap tidak berhenti mendekat ke Lan Feng. Wush! "Untuk saat ini aku akan menjaganya baik-baik untukmu." Begitu kata Beishi. Sebenarnya Beishi memang berniat tidak menyerang Lan Feng tapi mengincar gelangnya. Di sisi lain pertandingan Shimu dengan Xiaoming. Shimu menguasai pertandingan itu, walau gerakan Xiaoming yang sangat cepat membuat seolah-olah dia menjadi banyak. Tetapi skillnya dipatahkan dengan mudah oleh Shimu menggunakan teknik penebas angin. Bayangan Xiaoming yang terkena tebasan Shimu pecah berhamburan seperti kaca. Di saat sudah terpojok, Xiaoming tiba-tiba menyerang Beishi menggunakan sihir apinya dari jarak yang sangat dekat. Xiaoming tersenyum remeh kepada Shimu yang berhasil terkena serangannya. Dia berkata, "Sepertinya peringkatmu tidak berarti apa-apa. Peringkatmu adalah milikku." Begitu katanya. Senior Jin Xiaoyu dan Huo Mao yang berada di samping arena, walau pada awalnya memuji kekuatan Xiaoming dan merendahkan Shimu, mereka mulai heran. Walau Shimu habis terkena serangan secara langsung dari sihir api Xiaoming, tubuhnya Shimu tidak meninggalkan luka sedikit pun. Xiaoming tersenyum, terus dilanjutkan menyerang Shimu dengan sihir apinya. Sampai-sampai serangan Xiaoming bukan seperti pertandingan dengan saudaranya sendiri, tapi pertarungan dengan niat membunuh lawannya. Shimu mengatakan kalau Xiaoming sekarang sudah berubah. Dulu suka membantu dan menjunjung keadilan. Tapi sekarang tatapan matanya Xiaoming tidak jauh berbeda dengan Rukun, si perampok medali para pemula. Rela mengorbankan orang lain untuk alasan uji kelayakan hidup. Xiaoming tertawa dan bangga. Menurutnya yang terpenting adalah agar dia menjadi kuat, karena kekuatan adalah segalanya. Xiaoming semakin menjadi-jadi. Dia memanfaatkan kecepatannya untuk mengelilingi Shimu sambil menyerang menggunakan sihir api skala besar. Ledakan api yang sangat kuat, sampai-sampai lantai arena hancur terbakar. Hah? Dia menghilang? Di mana dia? Itu dia berada di atas. Bukankah yang di bawah itu jimat angin? Mana mungkin itu bisa terjadi? Dia begitu masih muda, tapi sudah bisa membuat jimat. Mungkin nantinya ada perubahan yang besar pada sekte ini, dan dia adalah orang yang paling berpengaruh. Begitu kata Jin Xiaoyu. Dari jimat angin, Shimu juga mengeluarkan jimat api untuk menyerang Xiaoming. Tidak menunggu waktu lama, Xiaoming
langsung tidak sadarkan diri setelah mendapat serangan api dari Xiaomu. Di pertandingan lain antara Lan Feng dan Bai Xi sebelum kekalahan Xiaoming, Bai Xi mengira kalau lonceng milik Lan Feng adalah senjata utamanya, namun itu hanya sebuah jebakan untuk musuhnya. Karena senjata utamanya adalah darah pendekarnya yang memang spesialis dalam ilusi. Saat Lan Feng mulai mengaktifkan darah pendekarnya, Bai Xi langsung terkena serangan ilusi Lan Feng. Di dalam ilusi, Bai Xi berada di sebuah hutan penuh dengan tanaman pemakan daging. Bai Xi yang hanya bisa diam karena terkena jurus ilusi, dia diserang dari berbagai arah oleh Lan Feng. Bai Xi terus memikirkan cara bagaimana mengatasi serangan Lan Feng. Akhirnya dia mendapatkan ide dengan memanfaatkan bunyi lonceng milik Lan Feng sebagai menunjuk arah serangan. Seperti apa yang Bai Xi duga, lonceng milik Lan Feng memang benar mempunyai semacam koneksi dengan pemiliknya, sehingga Bai Xi bisa mematahkan semua serangan Lan Feng terhadapnya. Bai Xi juga berhasil menangkap Lan Feng dan membawanya ke dalam ilusi bersamanya. Lan Feng yang berada dalam ilusinya sendiri melihat sekeliling. Dari atas, kanan, kiri, semuanya dipenuhi dengan tumbuhan karnivora. Tubuhnya tiba-tiba lemas, kulit berubah jadi pucat, dan mata yang ketakutan, sampai dia berteriak dengan sangat kencang. Ternyata Lan Feng mempunyai pengalaman buruk terhadap darah pendekar ilusi keluarga saat masih kecil. Saat sudah sadar, dia sudah keluar dari ilusinya dengan keadaan pingsan sementara. Pertandingan pun selesai dan dimenangkan oleh Bai Xi. Turnamen pertandingan ronde pertama juga selesai. Untuk orang yang mencapai peringkat 100 besar akan mendapatkan hadiah, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apapun. Wasit mengumumkan kalau pertandingan ronde kedua akan dilaksanakan besok, yaitu pertandingan melawan murid senior atau murid peringkat C. Di saat semua orang sudah bubar, Wu Mao masih di sana bersama Jin Xiaoyu. Dia menyesal setelah melihat perkembangan Simu yang sekarang, karena dulu tidak langsung menerima Simu, tapi malah menyia-nyiakannya. Untuk menebus kesalahannya, Wu Mao ingin mencoba meyakinkan Simu agar mau ikut bergabung ke dalam grupnya. Namun Jin Xiaoyu berkata kalau itu tidak akan mudah karena dari grup lain juga sudah bersiap untuk merekrut Simu. Beberapa hari sebelum Simu ikut turnamen, Simu bekerja keras untuk mempelajari penciptaan jimat. Dia tidak ingin tertinggal dengan teman-temannya yang sudah ikut turnamen terlebih dahulu, sehingga Simu mempelajari pola jimat baik dari siang, malam, siang, berharap dia bisa menciptakan jimat terus ikut menyusul temannya ke turnamen. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya. Simu terus-terusan gagal. Saat sudah frustasi dengan keadaan, tiba-tiba dalam pikir Simu muncul pola jimat dengan jelas bahkan tanpa sikap kultivasi. Dengan itu, Simu mulai bisa menciptakan jimatnya sendiri. Simu yang sangat senang, dalam hati dia berkata, "Akhirnya aku bisa menggunakan jimat api dan air untuk mewujudkan dan mengendalikan api dan air. Dengan jimat logam, aku bisa memperkuat senjata dan dengan mudah membelah logam. Sedangkan jimat kayu bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Dan juga ada jimat angin yang bisa ku kendalikan dan paling terkuat. Namun ini semua baru permulaan." Begitu kata Simu. Itulah tekad Simu sebelum ikut turnamen. Serta sebab itu juga saat turnamen Simu bisa menggunakan jimatnya untuk pertandingan. Hari berikutnya setelah turnamen ronde pertama selesai, pembukaan ronde kedua. Sekarang di turnamen ronde kedua adalah kesempatan untuk para murid baru atau murid peringkat D bisa menantang para murid lama atau murid peringkat C. Hingga setengah jam telah berlalu.
tapi masih belum ada murid peringkat D yang berani menantang murid peringkat C. Aku, murid baru, Kang Yong, peringkat 12 akan menantang senior Jinghan. Posisi terakhir murid C, peringkat 1342. Begitu kata Kang Yong. Hah? Kau menantangku? Apa kau yakin junior? Ucap Jinghan dengan santai. Pertandingan pun dimulai. Di saat baru mulai, Kang Yong langsung menyerang menggunakan teknik Gale Force 100 Wind Cannon. Walau begitu, Jinghan tidak terluka sedikit pun, malah bisa langsung menyerang balik menggunakan semacam teknik angin badai. Kang Yong merasa ada yang aneh dengan serangannya tadi. Dia merasa familiar dengan teknik itu. Benar saja, mereka mempunyai skill yang sama, yaitu teknik meriam angin. Serangan selanjutnya dilakukan oleh Jinghan menggunakan teknik yang sama saat Kang Yong pertama kali menyerangnya. Namun hasilnya Kang Yong dibuat babak belur. Bisa dilihat saja, pertarungan itu sudah mustahil bagi Kang Yong untuk bisa mengalahkannya. Dengan badan yang babak belur, Kang Yong masih tidak mau menyerah. Dia mengeluarkan serangan terakhirnya, yaitu teknik bentuk raungan angin. Di satu sisi, Jinghan juga menggunakan teknik yang sama. Alhasil, Kang Yong terlempar jauh keluar dari tempat turnamen. Kompetisi pertarungan pun berakhir dengan semua murid baru dalam keadaan terkejut, dan tidak ada yang berani menantang murid peringkat C setelah itu. Setelah ronde kedua dimulai, hanya satu orang saja dari peringkat D yang berani menantang peringkat C. Itu pun peringkat C yang paling akhir, namun hasilnya si penantang tetap kalah telak. Setelah turnamen, Baishi menemui Shimu di sebuah kafe untuk mentraktirnya. Karena Shimu akhir-akhir ini mempunyai banyak uang dari penjualan jimat, Shimu yang akan membayarnya. Alasan Baishi menemui Shimu bukan karena ingin ketemu saudaranya saja, tapi ingin mengajaknya ikut bergabung ke grupnya, yaitu grup Holy Spirit. Tapi tetap saja, Shimu menolak ajakannya, bukan karena sekarang sudah hebat, tapi dia tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain. 6 bulan telah berlalu. Banyak anggota dari grup Holy Spirit berdiri di depan rumahnya Shimu, bukan tanpa alasan. Mereka menunggu Shimu ingin membeli jimatnya. Mereka rela menunggu itu karena mereka dengar-dengar kalau grup Blue Dragon sudah membeli jimat yang banyak dari Shimu. Jadi grup Holy Spirit tidak ingin kalah saat tiba-tiba grup Blue Dragon menyerang. Tidak setiap hari bisa melihat orang terkenal seperti Senior Jin berada di jalanan. Jangan-jangan kau mencari Junior C. Begitu ucap Hukun dari grup Blue Dragon yang tiba-tiba datang. Kedua kelompok itu mulai dengan perdebatan. Senior Jin Xiaoyu memancing Hukun untuk bertarung. Awalnya Hukun menolak. Dia tahu kalau mereka bertarung kemungkinan Hukun akan kalah. Tapi lama-kelamaan setelah Jin Xiaoyu terus mengejeknya, Hukun akhirnya meladeninya untuk bertarung. Berikan aku pedang. Maju sini, Shuku sedang lapar. Begitu kata Hukun. Shuku ini adalah nama pedangnya Hukun ya teman-teman. Di pertarungan itu, Hukun menggunakan pedangnya, sedangkan Jin Xiaoyu hanya menggunakan kakinya. Jin Xiaoyu ini bukannya meremehkan Hukun, tapi memang salah satu senjata utamanya ada pada kakinya. Serta tekniknya yang dimiliki Jin Xiaoyu ini namanya seni kaki kapak emas. Itu merupakan teknik terkenal dari sekte. Serangannya bagaikan naga dan kuat seperti petir. Huku pun terpojok dan menggunakan teknik barunya sekaligus kartu asnya, yaitu dengan mengalirkan energi Qi ke pedangnya sehingga membuat kekuatan penghancur pedangnya berkali-kali lipat lebih kuat, membuat Jin Xiaoyu terluka. Jin Xiaoyu tersenyum dan dalam hati berkata, "Sebenarnya aku tidak mau menggunakan teknik ini. Teknik ini aku persiapkan saat turnamen.
Tapi sudah tidak ada pilihan lain. Begitu katanya sambil memusatkan energi Ki ke ujung jarinya. Hanya dalam sekali tembakan saja, Hukun langsung terluka. Hukun tidak percaya kalau tadi kekuatannya Jin Xiaoyu. Dia marah dan menantangnya balik. Namun Lan Feng menghentikan tindakan Hukun karena keadaan sekitar yang sudah tidak mendukung. Akhirnya grup Blue Dragon mundur. Di saat bersamaan, Shimo juga kembali dari toko bahan jimat. Jin Xiaoyu yang bertemu Shimo ingin mengajaknya diskusi di rumahnya Shimo. Namun Shimo menolak untuk diskusi di rumahnya Shimo. Walau Shimo menolak diskusi di rumahnya, bukan berarti Shimo juga menolak kerjasama dengan Jin Xiaoyu. Shimo menolak Jin Xiaoyu masuk ke rumahnya karena pemandangan di dalam rumahnya tidak bagus jika ada orang lain yang masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya Shimo ada banyak uang berserakan hasil penjualan jimat. Jadi karena itu Shimo menolak mereka untuk masuk ke rumahnya. Di malam harinya, Shimo mencoba teknik baru, yaitu menyalurkan jimatnya untuk memperkuat serangan dari senjatanya. Memang kuat hasil dari serangan itu, tapi senjata Shimo tidak kuat menahan kekuatan jimatnya, yang membuat senjatanya Shimo hancur. Shimo pun memutuskan untuk pergi ke grup Flaming Breast, salah satu grup terkenal di sekte Black Demon. Grup ini terkenal dengan pandai besinya. Kebanyakan pendekar sekte Black Demon menggunakan senjata buatan dari grup Flaming Breast. Yang ditemui pandai besi oleh Shimo adalah Zhao Ping, pandai besi terbaik di kota Zhao. Dia sudah menguasai semua tipe kerajinan senjata. Zhao Ping dan Shimo sudah saling kenal karena perdagangan jimat. Karena saking banyaknya senjata, Shimo bingung dan ingin rekomendasi dari Zhao Ping. Zhao Ping mengambil salah satu senjata terbaik dan berkata, pedang panjah pembelah laut, dibuat menggunakan kristal ganas dari dalam dasar laut. Panjangnya 7 kaki dan lebarnya 2 kaki menyilang. Pedang dengan aura yang mengerikan dan sangat ringan. Pedang setipis ini bisa menebas seperti angin dan membelah lautan dengan mudah. Tentunya sangat tajam, bahkan bisa memotong rambut dengan sentuhan kecil. Begitu jelasnya dari Zhao Ping. Shimo pun memegang pedang itu dan berkata, pedang ini benar-benar bagus dan kuat, tapi ini terlalu ringan, sampai-sampai rasanya seperti tidak ada beratnya. Ini ringan seperti bulu. Begitu katanya. Zhao Ping yang kaget berkata, maksudmu ini belum cukup berat? Tapi pedang panjang pembelah laut ini beratnya 27 kilo. Baiklah kalau begitu. Selanjutnya adalah pedang api badai. Pedang yang dibuat dari bahan yang ditemukan di pusat gunung berapi neraka. Beratnya 54 kilo. Cobalah ini saudara Si. Begitu katanya. Shimo pun mengambil pedang itu, tapi menurutnya masih kurang berat. Shimo bertanya kepada saudara Zhao Ping kalau dia menginginkan pedang yang lebih berat. Saudara Zhao Ping pergi ke belakang mengambil sebuah peti. Namun ada yang aneh saat saudara Zhao Ping membawa peti itu. Walau hanya membawa peti, dia sampai menggunakan ki. Saat peti itu diletakkan di meja, mejanya langsung hancur seketika. Itu adalah pedang hitam pekat tanpa nama. Pedang yang beratnya selalu bertambah. Walau awalnya beratnya 55 kilo, tapi sekarang sudah mencapai 275 kilo. Mungkin di masa depan beratnya bisa bertambah. Namun saat ini Shimo bisa mengangkat pedang itu hanya dengan satu tangan. Bahkan aura yang dipancarkan pedang itu sangatlah kuat. Harga dari pedang itu adalah 5 juta tael. Menurut Zhao Ping, itu adalah harga terendah yang bisa ia tawarkan kepada saudara Shimo. Harga segitu untuk balik modal saja karena memang bahan yang digunakan sangatlah mahal. Namun ada cara pembayaran lain yang bisa digunakan.
yaitu membuatkan beberapa jimat untuk Zhao Ping sebagai bagian dari pembayaran. Shimu pun setuju. Shimu juga menanyakan apakah senjatanya itu bisa ditingkatkan dengan cara mengukir rune di pedangnya. Zhao Ping pun menjawab kalau itu bisa dilakukan, namun bahan dari senjatanya harus bagus sesuai tingkatan rune yang akan diukir di pedang itu. Jika tidak sesuai, maka pedangnya bisa hancur. Karena pedangnya Shimu ini sedikit spesial, hanya dengan bahan biasa itu tidak mungkin bisa menggores pedangnya untuk mengukir rune. Namun, itu bukan hal yang tidak mungkin. Ada sebuah cara agar bisa mengukir rune dari bahan yang sangat keras, yaitu dengan cairan bisa dari kadal kepunyaan senior Zhu, kepala perpustakaan. Cairan bisa kadal itu melunakkan semua jenis logam. Shimu pun dengan bergegas langsung pergi ke tempat senior Zhu. Shimu menyampaikan tujuannya ke sana kepada Master Zhu. Master Zhu menyetujuinya dan akan memberikan satu botol, tapi Shimu harus membantu Master Zhu untuk pergi ke alam kematian. Master Zhu sudah beberapa kali ke dimensi spasial, namun selama ini masih susah untuk mencari lokasi alam kematian. Walau Shimu pengetahuannya tentang dimensi spasial masih rendah, tapi kemampuan indera spasial milik Shimu sangatlah kuat. Karena Shimu sangat ingin mendapatkan cairan bisa kadal, Shimu tidak bisa menolak permintaan dari Master Zhu, walau itu sangat bahaya baginya. Jadi Shimu meminta waktu 5 hari sebelum pergi ke alam kematian. Di waktu 5 hari itu, dia menghabiskan untuk waktu latihan dengan kultivasi diri. 5 hari telah berlalu. Shimu pergi ke tempat Master Zhu. Di sana, Shimu langsung diajak ke ruang rahasia, di mana di ruangan itu ada sebuah arai tingkat tinggi atau sering disebut arai bintang spasial. Karena itu merupakan arai yang sangat langka, Shimu tidak ingin menyia-nyiakan pemandangan itu. Shimu dengan seksama mencoba menghafal arai tersebut. Mereka berdua pun mulai duduk bersila di dalam arai tersebut. Sembari Master Zhu memulai mengaktifkan arainya. Tiba-tiba, sebuah asap berbentuk burung muncul dari sebuah mangkok di depannya Shimu. Asap itu langsung terbang dan masuk ke dahinya Shimu. Wush! Kesadaran Shimu dan Master Zhu sudah berada di alam angkasa chaos. Di saat mereka mencari alam kematian, tiba-tiba Shimu melihat ke arah samping dan berkata, "Alam ini sangat menakjubkan. Master Zhu, ada kekuatan yang menarikku." "Ah!" Begitu kata Shimu sambil tubuhnya terhisap ke sebuah alam lain. Dengan bergegas, Master Zhu langsung menarik Shimu. Itu adalah Spirit Realm Dover. Jika jiwanya Shimu berhasil ditarik ke sana, maka jiwanya akan terkunci di sana selamanya dan bisa mengakibatkan kematian padanya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil menemukan alam kematian. Sebuah usaha yang tidak sia-sia telah mengajak Shimu ke sana. Sebuah tanah yang tandus, penuh dengan tengkorak di mana-mana. Begitulah gambaran dari kenampakan alam kematian. Dung 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 dung. Hah, itu suara drum peperangan. Begitu kata Shimu sambil menuju ke sumber suara itu. Ini sebuah peperangan antar undead. Suara genderang drum, ledakan, gesekan antar pedang, dan teriakan para undead menggema. Shimu mencoba mendekat dan melihat pertarungannya. Di antara undead itu ada seekor monster yang sangat besar. Itu adalah Cerberus Behemoth dan seorang undead yang penampilannya berbeda dari yang lain. Mungkin itu adalah salah satu panglima undead. Walau Cerberus Behemoth ukurannya jauh berkali-kali lipat lebih besar dari Panglima Undead. Panglima Undead itu tanpa takut sedikit pun. Panglima Undead itu
terus menyerang dan bertahan dari serangan Cerberus dengan menggunakan skill yang luar biasa. Duar! Panglima Anda terkena pukulannya Cerberus, membuat dia terlempar sampai di sebelahnya Shimo. Shimo tidak ingin menyanyiakan itu. Dia mencoba membuat kontrak dengan Panglima Undead. Menurutnya, itu waktu yang tepat karena Panglima Undead dalam keadaan yang lemah, jadi kemungkinan berhasil sangatlah tinggi. Duar! Hampir saja jiwanya Shimo terkena serangan monster Cerberus sebelum Master Ju mengembalikan jiwanya ke dunia nyata. Shimo pun menceritakan pengalamannya di alam kematian kepada Master Ju. Master Ju sangat terkejut kalau Shimo bisa membuat kontrak dengan skeleton Undead Warrior atau prajurit tengkorak hidup. Tidak semua pendekar bisa melakukannya di saat perdana pergi ke alam lain. Itu termasuk pencapaian yang luar biasa bagi penyihir spasial. Di saat itu juga Master Ju juga memberikan apa yang sudah ia janjikan sebelumnya, yaitu cairan bisa kadal untuk mengukir rune di pedangnya Shimo. Shimo pun langsung pergi ke tempat Zhao Ping. Kalau hanya barang biasa mungkin bisa dilakukan di rumah, tapi ini adalah benda yang spesial. Apalagi senjata Shimo memiliki bahan yang sangat keras, jadi butuh bantuan saudara Zhao Ping untuk mengukir rune. Pada awalnya, saudara Zhao Ping memanaskan pedangnya milik Shimo, dilanjutkan meletakkan cairan bisa kadal dari Master Ju agar lebih mudah dalam mengukir rune. Shimo mengukir rune di pedangnya ialah rune bertipe api. Hanya dalam sekali waktu, Shimo bisa mengukir rune di pedangnya hingga 5 lapis. Saudara Zhao Ping yang melihatnya sendiri di samping Shimo hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Umumnya, bisa mengukir rune hingga beberapa lapis itu dilakukan oleh penyihir tingkat atas. Sedangkan Shimo ini hanyalah penyihir tingkat rendah. Setelah selesai, Shimo mencobanya pedangnya di halaman belakang toko. Tidak lama kemudian, muncul seorang murid senior atau murid peringkat C. Dia adalah saudara senior Zuo yang terkenal dengan keahlian pedangnya. Dia juga kali ini membawa pedang yang terukir rune. Dia ke toko ini berniat awalnya ingin membeli senjata, namun menurutnya senjata yang ada di sana semuanya senjata berkualitas sampah. Sampai akhirnya dia melihat senjatanya Shimo dan tertarik. Dia mulai menawar paksa dengan harga yang rendah kepada Shimo. Shimo berkata kalau pedangnya tidak dijual. Itu pedang miliknya yang baru saja dia beli. Senior Zuo yang gagal membujuk, dia memilih dengan kekerasan, ingin mengambil paksa pedang milik Shimo. Awalnya, saudara senior Zuo tertawa meremehkan Shimo yang terus terserang olehnya. Padahal, di sisi lain Zhao Ping yang melihat pertarungan mereka, Zhao Ping heran dengan keterampilan Shimo. Walau Shimo murid peringkat D, serta baru saja mendapatkan pedangnya dan baru mencobanya, dia tidak kalah jauh dengan senior Zuo murid peringkat C. Bahkan, Shimo belum mengeluarkan kekuatan penuh dari pedangnya. Shimo memfokuskan kekuatannya ke pedangnya, membuat pedangnya terbakar. Dalam sekali ayunan, menghasilkan ledakan api yang sangat kuat. Orang-orang yang mendengar ledakan itu langsung berlarian melihat pertarungan mereka. Apa yang terjadi di sini? Mari kita lihat. Bukankah itu senior saudara Zuo? Serta bagaimana bisa dia terlihat babak belur begitu? Siapa yang ada di depannya itu? Begitu kata orang-orang yang melihat mereka. Daripada nanti kekalahan senior Zuo menjadi bahan pembicaraan di sekte Black Demon, dia memutuskan untuk pergi sambil mengancam Shimo kalau suatu saat senior Zuo akan membalasnya. Terima kasih ya teman-teman sudah support di channel ini.